weekend itu biasanya liburan ya teman-teman ya, holiday atau enggak refreshing gitu ya teman-teman. Tapi apresiasi yang tinggi banget buat teman-teman di sini sudah menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu lebih jauh tentang apa itu personal branding dengan narasumber kita yang luar biasa. Oke teman-teman, apresiasi yang tinggi sekali. Oke, perkenalkan, nama saya Matias Pomoso. Teman-teman sekalian bisa panggil saya Mamat, yang hari ini diberikan kesempatan oleh Career Center Psikologi UGM untuk membawakan dan memandu acara kelas pengembangan diri personal branding 101 selama 2 jam ke depan. Oke, teman-teman, aku mau tahu dulu gimana sih kabarnya teman-teman hari ini? Boleh chat di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kabarnya teman-teman hari ini gimana nih. Ayo. Wah, oke, baik. Oke, sip. Harapannya semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman ya. Karena ini weekend, jadi kita agak santai dulu ya, relax-relax gitu ya. Dan aku juga melihat ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah on cam. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah on cam. Tapi juga ada beberapa yang masih belum on cam. Kita bisa on cam dulu Nanti gitu ya. Syafir. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Ini ada Ibu Halimah, matur nuwun, ada um, Mas Dava, matur nuwun. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menemani kita semua untuk on cam, boleh banget silahkan. Sambil kita menunggu teman-teman yang on cam. Terima kasih, Mas Jorgi. Halo, Mas. Halo, Selamat hubungi datang. Dan teman-teman Greta lain boleh juga kembali. mengikuti on cam, pasang virtual Halo, backgroundnya yang sudah sudah baca kita pesan ini. kirimkan kemarin ya di grup WhatsApp. Ini kemarin desainer kita dari Care Center udah ini ya mempersiapkan virtual background khusus buat hari ini ya. Wah. Jadi pas banget kalau bisa kita pasang nih gitu ya. Nah, aku juga pengen tahu nih teman-teman karena kan kita ini di weekend gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang lagi pada ngapain sih? Boleh chat di kolom chat ya. Aku mau tahu teman-teman apakah sekarang lagi makan, nyambi makan atau lagi bayangin ini oh bentar lagi midterm gitu ya atau lagi mikir wah aku habis ini mau main kemana ya. Coba boleh dong aku pengen tahu teman-teman sekarang lagi ngapain. Atau mungkin ada yang nganterin mamahnya ke pasar gitu ya. Jadi nganterin mamanya ke pasar sambil, oh lagi nugas, sumit di kereta, wah luar biasa, good, good, good. Wah di kereta sambil ngezoom, wah keren. Belum bisa on cam masih ternyata di perjalanan, wah oke. Nggak apa-apa, Ibu. Wah, luar biasa. Ada yang bapil juga, batuk pilek. Waduh, semoga lekas sembuh ya. Oke, lagi di motor. Oh ya, itu kebiasaanku juga tuh. Jadi ke spill ikut seminar gitu ya sambil pakai headset di jalan gitu. Wah, asik banget. Lagi revisian skripsi. Aduh, semangat. Semoga segera ini ya skripsinya dilancarkan. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari inovasi teknologi ya, teman-teman. Kita bisa ngikutin acara dimanapun berada gitu ya. Saking fleksibelnya kita bisa ngapa-ngapain ya, teman-teman. Tapi harapannya teman-teman kita juga bisa fokus di sini ya. Nanti harapannya meskipun teman-teman ada kegiatan lain gitu ya, tapi juga bisa fokus di sini. Nah, apa? Hari ini kita udah seperti saya sampaikan tadi kedatangan satu narasumber yang luar biasa, satu narasumber yang spesial sehingga eman-eman teman-teman kalau apa kurang fokus di sini ya. Jadi harapannya teman-teman apapun sekarang yang dilakukan nanti kita bisa fokus untuk mendengarkan uh, pemaparan dari Mbak Flavia ya. Oke, teman-teman sebelum masuk lebih lanjut, aku mau kenalin teman-teman ada 4 tipe peserta yang biasa hadir dalam seminar maupun training ya teman-teman. Satu, nah ini teman-teman nih harus milih ya, harus milih ini. Cara milihnya gimana nanti bisa kasih reaction jempolnya ya. Yang pertama, ya peserta pelajar. Peserta pelajar gimana, Mas Mamat ya? Pertama, peserta pelajar itu ciri-cirinya dia tuh semangat banget kalau mau datang ke acara seminar gitu. Wah, udah semangat, udah jauh-jauh hari udah nulis apa ya yang mau tak tanyain ya, apa ya gitu ya. Bahkan udah nyiapin buku nih buat besok mau tak diskusiin gitu ya. Bahkan mungkin sekarang udah punya catatan untuk buku catat untuk nyatetin apa aja nanti informasi yang diberikan Mbak Flavia gitu ya. Dan ini satu peserta yang sangat disukai oleh narasumber karena dia begitu aktif, begitu mau apa mencatat dan sebagainya. Nah, kira-kira siapa nih teman-teman yang termasuk dalam kriteria ini? Boleh dong teman-teman kasih reaksi jempolnya. Boleh? Siapa aja nih?
Wah, masih sepi ya, masih masih sepi ya. Oke, beneran nih nggak ada nih yang peserta eh, 0812. peserta ini nih pelajar nih. Waduh, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya ke peserta yang kedua. Ini ada yang namanya peserta narapidana, teman-teman. Nah, seperti teman-teman tahu, kalau napi itu kalau masuk ke sel itu pasti pasti ada paksaan ya. Masuk ke sel dan dia nggak bisa keluar sebelum acara itu berakhir gitu ya. Nah, sama teman-teman mungkin teman-teman ke sini karena ada paksaan dari orang tua, disuruh orang tuanya, teman atau ayang bebeknya suruh, oh kamu harus ikut ini personal branding atau enggak memang karena pengen dapat ini ya, pengen dapat sertifikatnya, jadi mau nggak mau ikutan deh gitu ya. Nah, tapi harapannya teman-teman keluar dari sini nanti teman-teman bisa bawa insight yang baru, insight yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan teman-teman. Oke, ini siapa kira-kira yang peserta narapidana? Boleh, Cung, Acung? Wah, masih sepi juga ya. Waduh, bahaya ini. Tinggal dua loh teman-teman, loh. Tinggal dua peserta lagi loh. Ini tipe peserta lagi loh. Wah, ini oke, yang ketiga ya. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ini banyak ini. Yang ketiga adalah peserta turis. Nah, tipe ketiga ini mereka ini agak unik juga. Jauh-jauh hari mereka udah siap-siap, tapi bukan siap-siap buku maupun pertanyaan. Tapi siap-siap nanti aku pakai baju apa ya? Nanti aku make upnya gimana ya? Rambutnya mau digimanain ya gitu-gitu ya. Terus biasanya kalau udah sampai di lokasi, misalkan ini Zoom ya, nanti uh, foto cekrek, upload ya terus wah lagi ikut seminar di weekend nah kayak gitu-gitu ya teman-teman ya dan biasanya teman-teman aku mau tahu kira-kira kalau turis pergi ke suatu tempat wisata pulang-pulang tuh bawa apa teman-teman boleh di kolom chat turis kalau pergi ke suatu wilayah piknik gitu pulang-pulang biasanya bawa apa oleh-oleh Cesar betul Azima betul Eka foto bawa foto ya oleh-oleh Cendramata betul good 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 betul sekali teman-teman bawa pakaian kotor bawa cerita betul good nah teman-teman harapannya bagi peserta turis di sini datang ke seminar ini pulang-pulang juga bawa oleh-oleh oleh-olehnya apa ilmu pengetahuan dan informasi dari Mbak Flavia ya harapannya seperti itu ya teman-teman ya nah ini Mas Sepri ini anu ya anti mainstream bawa pacar baru waduh boleh, boleh, boleh. Nah, yang terakhir nih, teman-teman bener nih, nggak ada yang mau ngaku jadi peserta turis nih. Oh, nggak ada. Oke. Yang terakhir, teman-teman, jeng-jeng. Wah, aku jadi prihatin ya, masa masa yang terakhir sih gitu ya. Yang terakhir adalah peserta teroris. Waduh, oh, peserta teroris. Gimana Mas gitu ya? Nah, teroris tuh biasanya kalau mereka neror tuh bawa apa ya, teman-teman ya? Bawa apa ya kalau mereka neror tuh ya biasanya? Waduh, betul banget. Iya, bawa bom, bawa senjata, bawa bunga. Wah, enak banget kalau bawa bunga ya. Iya, bawa senjata, bawa bom gitu ya. Tapi harapannya kalau di sini pun ada peserta teroris, harapannya jangan bawa bom ya, teman-teman ya. Bawanya mercon aja ya. Jadi kalau meledak ya letup-letupan yang asik bisa memeriahkan seperti kembang api gitu ya. Nanti teman-teman bisa bisa tuh ramaikan kolom chatnya gitu ya, ramaikan diskusinya dengan bertanya ke narasumber kita. Kalau mau tanya di kolom chat bisa banget dengan format nanti nama underscore pertanyaan gitu ya. Kalau teman-teman mau open mic juga bisa banget. Nanti silahkan di sesi tanya jawab, raise hand pakai fitur yang ada. Kemudian nanti saya akan menunjuk teman-teman untuk bisa bertanya pada narasumber. Gitu ya teman-teman ya. Good, good, good. Oke. Em, ini saya lihat udah lumayan ada yang sudah on cam. Namun kalau teman-teman lain mau on cam lagi boleh banget. Sembari kita menunggu kesiapan dari Pak Ardian Rahman Afandi untuk memberikan sambutannya. Mungkin teman-teman yang mau on cam boleh banget kita tunggu 15 detik mungkin ya teman-teman ya. Biar kita sekaligus nanti bisa foto bersama dengan narasumber dan juga eh, eh, dari Care Center gitu ya. Oke, teman-teman lain apakah ada yang mau on cam? Baik, oke, baik. Baik, nampaknya kita bisa lanjut ke sesi pembukaan untuk acara hari ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan bagi Bapak Ardian. Oke, terima kasih Mas Matias. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu atau Mbak Flavia Sungkit MPSI Psikolog, ya kan, sebagai pemateri dan narasumber pada siang hari ini. Terima kasih telah berkenan Mbak Flavia, eh, karena beliau ini sangat sibuk sekali ya, dan ini suatu kehormatan bagi Care Center, Mbak Flavia berkenan untuk jadi narasumber pada siang hari ini. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada tim College Life dari Career Center, Mbak Lavinda Jessica, MA, dan Mbak Buga Sakina SPSI yang telah mempersiapkan hari ini dengan baik dan luar biasa. Kemudian juga terima kasih kepada Mas Matias yang membawakan acara hari ini dengan sangat luas, sangat fleksibel, luar biasa sekali. Dan juga eh, peserta dari webinar Develop Yourself Personal Branding 101 hari ini yang telah menyempatkan waktunya di weekend-weekend, seharusnya malah bisa healing, tapi ini juga bentuk healing juga ya, malah juga bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai gimana sih cara membuat sebuah atau mempertahankan, membuat dan juga meningkatkan ya personal branding kita yang lebih autentik lagi. Nah, di sini Mbak Flavia sebagai narasumber yang sangat tepat untuk menjelaskan ini, karena beliau berkecimpungnya di ranah yang memang bisa memberikan jawaban dari teman-teman semua ini, karena memang personal branding ada hal yang sangat penting saat ini, tidak hanya apa adanya aja gitu, tapi juga kita juga harus membentuk personal branding yang benar, yang baik dan benar, agar bisa mempresentkan diri kepada apa khalayak umum menjadi lebih profesional lagi. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya. Teman-teman, seperti sambutan dari Pak Adi, kita nanti harapannya bisa mengambil segala manfaat yang diberikan oleh Mbak Flavia ya. Jadi teman-teman silahkan siapkan catatannya, bisa siapkan bukunya untuk nanti nyatet apapun yang diberikan dari Ibu Flavia ya. Nah ini kesempatan yang luar biasa ini teman-teman. Nah ini nampaknya sudah ada beberapa yang on cam, tapi apakah kita mau tunggu lagi teman-teman? Kita mau foto bersama? Apakah ada yang mau join lagi teman-teman? Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi, monggo. Terima kasih. Kita di sekarang ada peserta jumlah 129 teman-teman. Ayo silahkan. Oke, saya tunggu ya 10 detik lagi mungkin. Ya, luar biasa. Ini merupakan salah satu event yang memiliki peserta cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi eh, hari ini kita ramaikan nih bareng-bareng nih kolom chatnya, diskusinya ya bareng-bareng ya teman-teman. Oke, nampaknya sudah cukup lumayan. Terima kasih bagi teman-teman yang bersedia untuk on cam. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai saja sesi foto bersamanya. Kami ada dua pose teman-teman ya. Pertama, posenya pose love gini ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita pakai posenya love. Kemudian yang kedua kita bisa pakai gaya bebas ya, terserah. Oke, mungkin kita bisa pasang pose dan teman-teman operator bisa sekaligus sekarang siap-siap untuk ambil foto ya. Tiga, dua, satu. Oke, good, good, good. Oke, sekarang foto gaya bebas teman-teman sekalian. Boleh. Tiga, dua, satu. Oke, luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, sekarang ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, bukan tak tendang ya teman-teman, sakit nanti. Kita boleh kenalan yuk dengan narasumber kita. Mungkin dari operator boleh banget untuk menampilkan CV dari Mbak Flavia. Oke,
Jadi teman-teman, kita hari ini sangat bersyukur karena kedatangan Mbak Flavia Sungkit. Beliau adalah seorang psikolog, career coach, berikut sebagai HR consultant, teman-teman. Memiliki segudang pengalaman tentang audit dan HR di perusahaan. Name it aja, BUMN mau apa saja. Perusahaan swasta, sudah. Dan akhirnya sekarang berlabuh, beliau mendirikan sebuah lembaga consulting namanya Ikigai Consulting Official. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, dengan segudang pengalamannya itu teman-teman, silahkan teman-teman nanti bisa bertanya. Mungkin di sini ada yang ini ya, mau magang ya, mungkin di BUMN. Gimana sih Mbak cara untuk branding biar sukses nantinya aku dilirik nih sama perusahaan BUMN gitu ya, biar aku bisa magang di sana. Atau Mbak ada nggak sih perbedaan magang atau personal branding ketika mau magang di BUMN dan perusahaan swasta? Aku pengen di perusahaan swasta nih, tapi itu saingannya banyak banget gitu ya. Gimana caranya aku bisa dilirik? Atau mungkin di sini teman-teman mahasiswa ada yang kuliah sambil wirausaha. Wah, itu luar biasa. Ini juga bisa ditanyakan langsung dengan ahlinya, dengan Mbak Flavia bagaimana bisa melakukan personal branding yang profesional ketika kita lagi kuliah, tapi itu untuk usaha kita. Nah, gimana itu caranya? Nanti bisa teman-teman explore lebih mendalam dengan Mbak Flavia. Oke ya. Nah, nampaknya Mbak Flavia juga ini sudah siap. Mungkin kita bisa sapa dulu Mbak Flavia. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Matt. Wah, terima Mamat kasih, ya. Mbak. Iya, boleh Selamat Mat, siang boleh teman-teman Mbak. Ya, semua. ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali Mbak Flavia Ini karena luar biasa sekali ya, jadi Sabtu-Sabtu narasumber ya. mau spend waktu Betul. buat belajar bareng. Yes, betul sekali Mbak Flavia. Mungkin Mbak Flavia ada satu patah, dua patah kata yang mau disampaikan kepada teman-teman sebelum membawakan materi, Mbak. Enjoy, jadi kita nggak akan sharing yang serius-serius banget gitu. Jadi teman-teman Yes, silahkan sembari mungkin nyiapin catatan juga boleh nyiapin snack sama kopi ya gitu. setuju. Oke, sip. Jadi teman-teman kita santai aja, vibes-nya vibes weekend. Jadi kalau mau ngopi, ngopi-ngopi santai boleh sambil kita diskusi gitu ya teman-teman ya. Dan kayaknya ini kita bisa langsung aja Mbak Flavia untuk masuk ke materi. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Flavia. Terima kasih, Matt. Oke, sambil saya izin share screen. Oke, sudah kelihatankah screen saya? Sudah Mbak? Udah aman ya. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman di sini semua. Walaupun mungkin saya harusnya manggilnya adik-adik ya, tapi ya udah anggap aja kita seumuran semua gitu ya. Jadi jangan ditanya umur saya berapa gitu. Oke, perkenalkan nama saya Flavia Sungkit, biasanya dipanggil Fla. Senang banget hari ini di weekend ini walaupun virtual bisa kembali ke kampus kesayangan gitu ya. Jadi saya juga adalah seorang alumni di UGM. Tapi saya sebelumnya pengen tahu dong teman-teman di sini semua masih pada mahasiswa atau ada yang udah kerja di sini? Mungkin bisa di kolom chat. Masih mahasiswa? Kalau mahasiswa fakultas apa gitu? Oke. Oh, ada yang udah kerja, fresh grad, mahasiswa sambil kerja, luar biasa. Oke, ada yang dari sama-sama psikologi juga, ada yang baru lulus. Oke, terima kasih teman-teman di sini semua. Jadi tadi saya udah diperkenalkan oleh Matt. Jadi saya dulu sempat bekerja di BUMN, juga memang sempat di perusahaan swasta juga, sampai akhirnya sekarang menjadi wira swasta gitu ya, membuka konsultan HR gitu. Oke, nanti kalau pas sesi ini dari teman-teman semua barangkali ada pertanyaan, feel free bisa ditulis di kolom chat, tapi kalau mau open mic mungkin di belakang ya, nanti setelah materi aja gitu ya, Matt. Oke. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan sedikit gitu ya tentang tadi kan perjalanan saya
dari perusahaan BUMN gitu. Kemudian saya juga sempat di perusahaan swasta. Kemudian sekarang saya membuka sebuah konsultan HR gitu ya, yang namanya Ikigai Consulting gitu. Jadi teman-teman bisa follow atau yang mahasiswa psikologi mau magang di Ikigai Consulting juga boleh gitu ya. Jadi kami adalah konsultan HR. Ada ini adalah klien-klien kami gitu, dan tentunya masih banyak lagi. Kami membawa filosofi Ikigai. Nanti kalau ada satu pertanyaan menarik, kita akan pilih ya, Matt. Nanti akan dapat buku gitu ya dari Ikigai Consulting gitu. Nah, mungkin sedikit banyak Ikigai Consulting tuh apa sih gitu. Kami selain konsultan HR, kami juga bermain di teknologi, teman-teman, dan nanti juga mungkin ada kaitan dengan personal branding, ataupun mungkin teman-teman yang berniat untuk menjadi pengusaha gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap relevan dengan teknologi tentunya gitu. Nah, jadi di Ikigai Consulting kami menyebutnya sebagai B2C business atau business to customer gitu ya, dengan teknologi. Jadi kami ada website atau web app. Jadi teman-teman atau klien itu bisa konsul lewat web app ini gitu. Tapi kami juga ada B2B business atau business to business gitu ya, channel, yaitu konsultan HR, dan ini beberapa service-service yang kami provide. Ini kami berjalannya dari tahun 2020 gitu, dan sekarang 2023, berjalan 3 tahun, dan klien kami itu sudah hampir 100 perusahaan gitu. Nah, ini tidak terlepas dari personal branding juga, teman-teman gitu. Makanya penting banget untuk membangun personal branding. Dan ini sosial media kami, monggo silakan mampir. Jadi kami bermain di 2 channel, di channel Instagram dan LinkedIn gitu. Oke, dan hari ini secara khusus saya akan membagikan tentang personal branding, bukan hanya masalah kita membrandingkan diri, tapi bagaimana juga relevan dengan skill kita gitu ya. Kalau enggak semacam ini ya, di luarnya kaleng Roma, dalamnya rengginang gitu ya, kayak beda gitu ya, yang di luar dan yang di dalam gitu. Nah, di sini mungkin saya pengen nanya teman-teman nih, kalau dengar soal personal branding tuh apa sih yang ada di pikiran kalian gitu? Atau ada satu orang yang mau open mic juga boleh. Mungkin bisa dibantu, Matt. Boleh, ayo teman-teman, bagi yang mau berpendapat, siapa yang mau open mic, ayo silahkan. Apa itu personal branding ya, Mbak Flavia? Ya, kalau dengan personal branding tuh yang terpikirkan tuh apa gitu? Satu kalimat yang langsung terpikirkan. Yes, Oke, silahkan ada yang Petra. Sebelumnya izin tidak bisa membuka kamera. Oke, kalau menurut saya sendiri, personal branding itu adalah gimana kita itu dilihat oleh orang lain, kayak citra diri kita gitu, dilihat dari orang lain. Bagaimana kita akan bisa dilihat orang lain gitu mungkin Kak. Oke, terima kasih Mbak Pesta. Jadi benar sekali. Jadi kalau kita ngomongin soal personal branding adalah soal persepsi yang mau dibangun gitu ya, eh, dari orang lain terhadap diri kita. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa jadi membangun hal itu tuh otentik gitu. Jadi nggak beda antara apa yang mau kita bangun dan apa yang kita punya gitu ya. Nah ini eh, contoh ya, sedikit meme gitu ya. Siapa yang di sini habis lari? Terima kasih foto tapi makannya gorengan gitu kan. Jadi berbeda gitu ya. Kita bisa memilih untuk membangun personal branding atau yang namanya pencitraan gitu kan. Kalau berbicara tentang pencitraan, saya juga sering kali banyak menemui gitu ya kasus-kasus, terutama ketika saya berperan sebagai rekruter gitu, banyak banget personal branding yang too much gitu ya. Jadi apa yang ditampilkan personal brandingnya sangat bagus gitu. Sesuatu yang berlebihan kan juga nggak bagus gitu ya teman-teman. Jadi mungkin di LinkedIn itu sangat bagus gitu. Tapi ketika kita cek, ketika kita ketemu orangnya langsung, itu ternyata jatuhnya pencitraan. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Jadi bukan soal
di sini teman-teman yang belum memulai, tapi mungkin yang memulai juga harus dilihat gitu kan, seberapa otentik, seberapa memang kita itu punya skill di situ dan tidak too much. Karena kalau misalnya too much itu juga nanti akan menurunkan impresi orang lain terhadap kita gitu. Oke, ada yang tahu ini? Ini rata-rata Gen Z ya, saya nggak tahu, masih tahu beliau nggak ya? Karena beliau ini salah satu role model itu. Ada yang masih tahu nggak ini? Oke, terima kasih yang sudah jawab di kolom chat. Ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu ya? Nah, ada yang tahu nih. Mungkin yang tahu umurnya sedikit banyak dengan saya gitu ya, kurang lebih dengan saya, betul. Oprah Winfrey. Jadi beliau adalah seorang filantropis ya, atau kita bisa lihat dia membawa beberapa acara gitu ya sebagai moderator, MC dan sebagainya, dan dia bergerak di media. Personal brandingnya menurut saya sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat otentik, sangat-sangat menyentuh, di mana di situ tuh tidak hanya menampilkan sisi profesionalnya tapi juga ada sisi personalnya gitu, karena gimana pun dia itu juga ada personal story-nya. Nah, itu juga yang mesti kita bangun gitu. Personal story teman-teman atau personal story saya di sini seperti apa gitu. Kalau kita tahu Oprah Winfrey itu dia mendapati kekerasan ya, kalau tidak salah, ketika dia masih usia remaja, tapi bagaimana dia bisa membungkus itu menjadi story yang menarik gitu. Saya sendiri juga banyak belajar dari beliau. Nah, kalau misalnya teman-teman nih lihat saya di foto kok sama aslinya beda gitu ya. Nah, ini potongan rambutnya. Saya juga adalah seorang cancer survivor gitu. Jadi baru setahun ini saya mengalami sedikit badai roller coaster dalam hidup saya gitu kan. Nah, tapi justru itu juga jadi sesuatu yang bisa memperkuat personal branding kita sebenarnya. Bisa memperkuat sisi profesional kita gitu. Dan kita juga, teman-teman juga bisa berpikir kira-kira personal story apa nanti yang mungkin bisa diangkat gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal personal branding nih teman-teman, ini dari teorinya ya, dari definisinya, nggak afdol kalau kita nggak belajar dari definisinya gitu ya. Nah, personal branding ini tadi benar dari Mbak Pesta menyebutkan bahwa bagaimana terkait dengan persepsi gitu. Benar. Jadi yang poin yang pertama adalah bagaimana kita itu dikenal dan diingat gitu ya. Jadi nggak hanya dikenal doang, tapi bagaimana kita itu bisa diingat gitu. Dan diingatnya soal apa gitu? Apakah soal hal-hal yang viral gitu ya? Apakah hanya terkait dengan kehebohan-kehebohan gitu ya yang kita buat, tapi lebih dari itu. Jadi adalah bagaimana seni kita itu bisa membangun value kita, strength kita, skill kita, dan kalau disebut itu ikigai atau our true essence gitu ya. Dan bagaimana itu kita bisa mengamplifikasikannya bisa berkontribusi ibaratnya ke dunia gitu, ke masyarakat, ke society. Karena apa? Karena personal branding yang mau kita bangun tuh bukan hanya personal branding untuk dapetin kerjaan doang, atau hanya untuk 6 bulan 1 tahun ke depan. Enggak, kita pengen membangun personal branding itu sampai kita meninggalkan legacy gitu ya. Maksudnya long term, sustain. Jadi nanti itu juga akan berdampak ke karir kita gitu. Karena kalau kita misalnya hanya berfokus short term aja, mungkin 6 bulan, setahun, setelah itu apa gitu. Setelah itu orang tidak akan mengenal kita dengan lebih baik. Tuh. Oke. Nah, next. Nah, poin yang pertama, teman-teman, di sini adalah soal bagaimana kita dikenal dan diingat. Gitu. Di sini saya menggunakan sebuah gambar ya, gambar seorang ibu gitu ya. Saya juga seorang ibu yang suka membacakan cerita buat anaknya gitu. Nah, bagaimana kita bisa dikenal dan diingat itu sebenarnya seperti seorang ibu yang membacakan cerita buat anaknya. Anak-anak itu paling mudah mengingat itu lewat apa? Lewat cerita. Ya enggak? Begitu banyak buku cerita anak-anak. Secara psikologi, orang itu paling mudah mengingat apabila ada cerita. Gitu.
Makanya ada yang bilang kalau kita ingin mengenalkan diri kita atau kita ingin mengenalkan mungkin barangkali yang di sini punya bisnis gitu ya, mengenalkan usaha kita harus mencoba untuk mengenalkan ke anak yang usia 3 tahun. Kalau anak usia 3 tahun itu paham, berarti orang dewasa paham gitu. Gitu. Ya, dan bagaimana cara untuk membangunnya adalah lewat cerita, tapi di sini cerita yang genuine gitu, cerita yang vulnerable gitu. Karena kita tahu teman-teman kalau kita melihat orang itu terlalu sempurna gitu ya, tidak vulnerable dalam artian di sini bukan memperlihatkan kelemahan, tapi ada sisi kerapuhannya, itu very too good to be true gitu ya. Kayak orang ini sempurna banget gitu, susah banget untuk dijangkau. Padahal ketika kita ingin menarik perhatian atau impresi orang lain, kita juga butuh sisi vulnerable itu gitu. Dan itu membuktikan bagaimana kita juga menjadi pribadi yang genuine. Karena sekarang orang tidak hanya melihat skill kita ya teman-teman ya, tapi orang juga akan melihat karakter kita. Bahkan sekarang menurut saya sendiri karakter dan attitude itu menjadi sesuatu yang melebihi skill dan knowledge gitu. Karena skill dan knowledge bisa dikuasai gitu. Dan dari mana kita bisa lewat stories. Kemudian yang kedua adalah bertanya feedback gitu ya, atau umpan balik gitu dari orang sekitar kita. Jadi nggak perlu malu kalau misalnya kita udah mulai mencoba untuk membangun personal branding kita, terus kita nanya ke orang sekitar kita gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 yang komennya nggak enak, kayak ngapain sih kamu gitu kan, ngapain sih lo gitu. Tapi kita bisa bertanya ke orang-orang yang memang kita rasa cukup positif gitu ya, atau mendukung visi misi dari kita pribadi. Oke, nah ini contohnya nih. Nah, contohnya paling gampang deh kalau misalnya kita lagi interview kerja adalah ceritakan tentang diri kamu. Ya kan, itu pertanyaan yang saya rasa pertanyaan pertama biasanya diajukan para rekruter gitu kan. Nah, kita bisa membangun story di sini, teman-teman. Bayangkan kalau ini ada 2 contoh ya, without story and with story gitu ya. Bayangkan kalau tanpa story, nama saya Flavia, saya seorang psikolog, dulu saya kerja sebagai HR, saat ini saya memiliki usaha di bidang consulting. That's it. Nggak menarik ya, kayak oh ya udah gitu, nice to know gitu. Tapi berbeda ketika kita bisa storytelling, kita bisa membangun story di situ gitu. Misalnya saya Flavia, seorang psikolog, saya pernah berkarir sebagai HR di beberapa perusahaan. Kemudian karena menikah dan pindah, saya harus resign. Saya sempat merasa kehilangan arah, tapi dari situ saya mulai membuka peluang yang lebih besar. Dan akhirnya saya membuka usaha sendiri di bidang consulting. Beda nggak rasanya? Beda. Beda ya rasanya. Dengan story itu orang akan lebih tertarik. Orang akan lebih mengenal kita gitu. Jadi di sini mungkin teman-teman tadi saya juga lihat cukup banyak yang fresh grad mulai dirancang tuh kira-kira apa ya story yang mau saya sampaikan, tapi bukan story tipu-tipu gitu ya, tapi dalam artian ada hal menarik nggak yang mungkin teman-teman bisa sampaikan, misalnya ketika mengenalkan diri mungkin dari asal muasal teman di sini, kemudian mungkin perjalanannya sampai di titik ini apa aja yang sudah dilakukan dan sebagainya, itu bisa menjadi story teman-teman gitu, karena itu yang akan membuat kita lebih mudah diingat. Bayangkan waktu kalau ada proses rekrutmen di perusahaan besar gitu, jadi saya juga karena pernah sebagai rekruter yang 1 hari itu saya pernah menginterview paling banyak itu saya pernah menginterview 1 hari sekitar 40 orang. 40 orang dan itu dalam 5 hari. 40 kali 5 200 orang. Gitu ya teman-teman. 200 orang, 1 orang palingan 10 menit lah gitu. Karena waktunya nggak cukup 10 menit. Bayangkan kalau di posisi saya harus mengingat 200 orang ini satu persatu. Nggak akan mungkin gitu kan. Pasti saya akan mengingat orang-orang yang tertentu gitu kan. Entah yang sangat kelihatan atau yang nggak oke banget. Biasanya kita akan mengingat yang oke banget atau yang nggak oke banget gitu. Tapi di satu sisi yang saya ingat adalah orang-orang yang bawa story gitu. Jadi orang-orang yang bisa menceritakan dirinya dengan lebih menarik, itu akan lebih menarik perhatian gitu. Jadi teman-teman keep in mind gitu. Jadi jangan hanya berfokus
terhadap kualifikasi apa atau achievement apa yang saya mau ceritakan. Tapi what is your story gitu. Aspirasinya teman-teman seperti apa? Aspirasi karir ke depannya seperti apa? Keinginannya seperti apa? Karena itu yang akan membuat jadi hal yang menarik. Oke. Oke. Di sini kalau ada pertanyaan boleh dituliskan. Nah, ini contoh yang kedua. Juga sering nih, walaupun saya nggak suka pertanyaan ini. Saya nggak suka pertanyaan ini. Sebagai rekruter ya, saya nggak suka pertanyaan ini gitu. Saya lebih suka nanya pengalaman kamu seperti apa dan sebagainya. Tapi biasanya ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Ceritakan tentang kelebihan diri kamu gitu kan. Bayangkan kalau tanpa story gitu. Oh, kelebihan saya tuh orangnya disiplin, saya jujur. Terus saya gampang kerja kelompok gitu. Kerja sama dalam tim saya itu mudah gitu. That's it. Tanpa story gitu. Tapi kalau dengan story kita bisa menceritakan lebih dalam. Misalnya saya menilai diri saya tuh seorang yang disiplin dan jujur gitu. Dan dulu saya tuh pernah menghadapi situasi di mana integritas saya diuji, katakanlah. Misalnya ada sebuah project gitu, tiba-tiba ada uang bawah tangan contohnya ya, uang bawah tangan, tapi di situ saya memilih untuk tidak mengambil project itu karena saya memiliki value kedisiplinan dan kejujuran. Akan berbeda gitu. Jadi teman-teman ketika menceritakan diri usahakan dengan story karena itu akan menjadi hal yang menarik gitu. Oke, kemudian nah masuk yang kedua. Yang pertama kita belajar tekniknya ya, berarti tekniknya itu tentang bagaimana kita storytelling. Nah, kemudian yang kedua apa nih? Kalau gitu apa nih Mbak Flavia yang mau saya bangun sebagai story gitu kan? Kan bingung gitu ya. Apakah hanya cerita diri aja atau ada hal-hal lain sebenarnya yang bisa kita bangun sebagai story. Nah, ada beberapa hal yaitu ada strength, skill atau nanti kita belajar sedikit tentang elemen-elemen dari ikigai gitu. Yang sebenarnya bisa kita bawa sebagai personal branding kita. Nah, yang pertama adalah saya percaya personal branding yang paling kuat itu adalah ketika terlihat dari value yang dipegang gitu ya. Value principle atau nilai hidup apa yang teman-teman pegang. Mungkin terdengar berat, tapi ini menurut saya sangat-sangat penting gitu dan akan menunjukkan bagaimana kekuatan karakter kita. Misalnya, apa sih yang teman-teman selalu pegang atau yakini ketika mengerjakan sesuatu gitu? Atau apa nih hal yang paling mudah membuat teman-teman terkesan? Nah, kalau saya itu sebelum masuk ke contoh, kalau saya sendiri itu punya satu value adalah compassion gitu ya. Compassion. Saya percaya mau kita ketemu dengan siapapun dan sebagainya, compassion atau bahasanya itu mungkin adalah kasih gitu ya. Menurut saya itu jadi hal yang sangat penting. Dan itu bagaimana kita menurunkan itu ke perilaku kita, karena personal branding bukan hanya di sosial media kan. Tapi ketika kita bertemu orang lain atau bagaimana kita bisa menurunkan itu ke tim-tim kita gitu. Kalau di sini nanti ada yang jadi leader atau ada yang mau buka usaha dan sebagainya. Misalnya di G Consulting deh, saya cerita sedikit. Salah satu value-nya karena saya value-nya ada punya value compassion, saya menurunkan itu ke Ikigai Consulting gitu. Jadi saya selalu bilang ke tim saya bahwa value kita adalah compassion. Jadi kita harus memperlakukan siapapun dengan baik gitu. Kadang mungkin ada klien yang nyebelin gitu ya. Kadang mungkin kami kan juga kerja sama psikolog atau coach. Tidak semua juga mungkin bisa bekerja sama dengan baik, tapi kita harus memegang value compassion. Dan surprisingly itu yang ternyata jadi salah satu unique selling point dari Ikigai Consulting sendiri gitu. Jadi itu contoh tentang value principle. Dan ini salah satu contoh personal branding project gitu ya. Jadi ada salah satu konsultan personal branding. Pada tahu nggak kalau personal branding bahkan sekarang ada konsultannya loh. Namanya Pintership. Saya bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi membantu membangun personal branding beberapa klien. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu beberapa pengusaha eh, Hermawan Tanoko, kalau misalnya teman-teman pernah dengar, atau
itu adalah part dari project personal branding kami. Juga ada beberapa fashion designer. Kemudian mungkin yang terkenal yang suka makan sambal kalau ke Surabaya, Bu Rudi. Pernah dengar nggak sambal Bu Rudi? Nah itu adalah orang-orang yang kami bantu untuk dibangun personal brandingnya gitu. Nah, ini adalah contoh terkait value, katakanlah seorang perempuan gitu ya, Miss ya, namanya inisialnya cewek gitu ya. Dia adalah seorang fashion designer, dia memiliki value. What matters most is first impression gitu. Jadi menurut dia seorang fashion designer, first impression itu sangat penting menurut dia. Jadi kalau kita ketemu dengan orang pertama kalinya, terus penampilan kita kayak mblagadus gitu ya bahasanya, itu menurut dia kamu akan secara value itu akan berkurang dengan drastis gitu. Itu value dia ya. Tapi mungkin ada orang lain yang punya value yang berbeda, nggak penting, yang penting isi otaknya kan bisa jadi punya persepsi atau value yang berbeda-beda gitu. Nah dari value itu kita turunkan ke personal brandingnya gitu. Jadi personal brandingnya itu lebih banyak mengedukasi atau mengajak orang-orang untuk bagaimana sih kamu bisa berpenampilan menarik atau bagaimana kamu bisa mix and match outfit ketika kamu bertemu dengan orang pertama kalinya. Gitu. Jadi value bukan sekedar value, tapi bagaimana bisa menurunkan juga ke action plan. Apa yang mau saya tampilkan, apa yang mau saya share, atau ketika orang mengenal saya, orang itu ekspektasinya apa sih yang akan didapatkan dari saya gitu. Oke, itu contoh yang pertama. Oke. Kemudian contoh yang kedua nih. Sama masih project dengan Pintership, katakanlah ini seorang bapak-bapak gitu ya, dia seorang entrepreneur. Nah, dia punya value spiritual life, family life, dan bla 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 life. Kayaknya ketahuan ya mereknya apa ya. Hearted life gitu ya. Jadi ketahuan ya dia entrepreneur untuk produk apa gitu ya. Nah, ini adalah value dia. Jadi apa yang dia share dari value ini adalah how to live a healthy life gitu dan family activities. Karena dia juga punya value selain keluarga dan spiritual life-nya, tapi juga tentang kesehatan gitu. Jadi dia banyak share tuh tentang gimana untuk menghidupi hidup sehat, mungkin olahraga, makan sehat, dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin bisa mulai memikirkan kira-kira saya punya value apa sih gitu. Dan apa yang bisa saya turunkan ke action plan-nya. Oke. Nah, ini contoh yang nanti materinya dibagikan ya ke teman-teman di sini. Nah, ini contoh analisa personal branding canvas yang biasa kami gunakan bisa mendasari tadi, bisa mendasari hal-hal yang teman-teman mau angkat atau teman-teman mau ceritakan di personal brandingnya. Misalnya, apa sih berbicara tentang visi? Visinya teman-teman apa? Purpose-nya apa? Kemudian tadi value principle-nya apa? Passion-nya apa? Apa sih yang kamu senangi gitu dan memberikan kamu energi penuh gitu. Misalnya di sini gampangnya teman-teman mungkin selain skill yang teman-teman punya, tapi teman-teman mungkin punya hobi dan sebagainya gitu. Passion-nya tuh di bidang apa? Di bidang sosial, di bidang volunteering dan sebagainya gitu. Kemudian dari kepribadian, kemudian dari area minatnya teman-teman, dari skill, dari hal-hal yang perlu diimprove juga tadi ya, ingat kalau personal branding bukan hanya berbicara soal skill kita gitu ya, tapi mungkin hal-hal yang harus kita improve gitu ya. Jadi supaya tidak terlihat terlalu sempurna gitu ya, too good to be true yang tadi saya bilang. Orang akan cenderung resisten gitu. Kemudian aspek kehidupan apa yang menurut teman-teman penting gitu. Kemudian mungkin purpose, tujuan 1-2 tahun ke depan, tujuan long term. Kemudian jangan lupain target audience juga teman-teman di sini. Karena target audience itu penting. Teman-teman mau mengenalkan diri ke siapa, mau mengenalkan diri sebagai apa gitu. Mungkin target kalau misalnya teman-teman ingin mengenalkan diri ke Gen Z, caranya akan berbeda dengan millennials contohnya. Atau target audiens saya perempuan gitu. Nah, itu mungkin caranya akan berbeda. Atau target audiens saya adalah HR gitu. Berarti caranya berbeda gitu. Jadi misalnya target audiens teman-teman adalah HR gitu kan. Jadi berarti mungkin di Instagram
itu ngepostingnya juga mesti hati-hati gitu ya. Jangan sampai mungkin hal-hal yang bisa bikin ilfeel para HR nih gitu. Jadi mesti hati-hati di sini gitu. Kemudian differentiation juga penting. Apa sih keunikan teman-teman dibanding yang lain gitu. Jadi ini banyak hal-hal yang bisa kita explore. Jadi personal branding bukan soal hanya citra diri kita gitu, tapi lebih dalam lagi apa sih yang kita punya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita explore gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga framework yang bisa membantu gitu ya untuk memahami personal branding kita atau our true essence gitu. Jadi sebelum kita membangun story, sebelum kita membuat strategi bagaimana kita mau mengenalkan diri kita keluar, kita perlu paham dulu tentang diri kita. Kita perlu paham dulu tentang ikigai kita gitu ya. Atau di sini elemen-elemen. Ada 4 elemen di sini. What I love to do gitu kan. Teman-teman sukanya apa? Suka di bidang apa? Mungkin selain bidang kuliahnya teman-teman, ada hal lain nggak yang teman-teman suka? Kemudian selanjutnya adalah what I'm good at. Kalau ini berbicara tentang skill. Kita punya skill apa gitu. Contohnya deh, what I love to do. Saya suka makan gitu. Tapi saya nggak bisa masak. Contohnya. Saya tidak akan punya skill passion di bidang cooking contohnya. Jadi itu hanya berhenti sampai di what I love to do gitu. Atau misalnya saya suka makan, saya mau jadi reviewer makanan gitu. Tapi saya nggak punya skill untuk menyicip, membedakan dengan jelas rasa makanan A dan makanan B gitu. Itu saya juga nggak akan bisa jadi ibaratnya reviewer makanan gitu contohnya. Kemudian what I need for the market, kita juga harus paham market tuh butuhnya apa, sekarang tuh lagi butuhnya apa. Apalagi era AI dan sebagainya, ChatGPT dan sebagainya, kita harus paham skill-skill apa yang dibutuhkan oleh market gitu. Mungkin dulu zaman saya kuliah, skill digital skill itu nggak terlalu butuh gitu, tapi sekarang digital skill tuh kan semakin dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah impact atau what the world needs gitu. Nah, biasanya nih saya belum saya update lagi sih, tapi biasanya saya suka untuk membuat ini gitu ya, bagian ikigai ini. Jadi dituliskan what you love, what you're good at, what do you make a living, and what the world needs gitu ya. Nah, what you love di sini contohnya saya suka musik, saya suka buku, novel, story, saya suka outdoor activities, coloring, dan healthy food gitu ya. Ini contohnya gitu. Kemudian what you're good at, nah kita bisa tuliskan skill saya tuh apa sih? Saya bagus dalam doing research, strategic thinking, one-on-one conversation gitu. Jadi sebenarnya daripada ngomong di depan umum, saya lebih suka ngomong yang lebih private gitu. Kemudian workout, saya suka Muay Thai, yoga, kemudian negotiation skill juga. Menurut saya ini hal-hal yang skill yang saya miliki gitu. Kemudian what do you make a living atau market ya. Tadi kita berbicara market tuh butuhnya apa. Nah, kalau di sini saya menuliskan oke, ada beberapa profesi gitu ya atau yang market butuhkan. Konsultan misalnya, psikolog, coach, speaker, teacher, atau sebagai entrepreneur. Dan ini profesi-profesi yang bisa kita explore gitu ya teman-teman terkait dengan what you love and what you're good at gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menganalisa kira-kira nih dari apa yang kita suka, apa yang skill yang kita punya, kemudian profesi yang mungkin kita jelajahi gitu ya. Kemudian kira-kira what the world needs gitu. Untuk masyarakat tuh butuhnya apa sih gitu. Nah, di sini saya menuliskan masyarakat itu butuhnya support system gitu ya di era yang sekarang mungkin sangat pressure-nya sangat tinggi, perubahannya sangat cepat. Kita tuh udah nggak bisa individualis gitu. Orang pasti butuh support system. Kemudian juga kompetensi ya tentunya karena ya dunia kerja semakin bergerak dan sebagainya, kompetensi juga dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada healthy working environment yang terkait dengan profesi saya gitu. Nah, teman-teman bisa menganalisa sendiri terkait dengan profesi teman-teman tuh seperti apa sih, atau terkait dengan bidang yang teman-teman sukai, pengen teman-teman jelajahi itu kira-kira apa sih gitu. Dan ini yang akan jadi ibaratnya material teman-teman untuk membangun personal branding gitu. Nah, ini adalah ikigai saya, nurture the blooming journey for all souls. Jadi saya percaya dimanapun saya berada gitu ya, tujuan saya adalah membantu orang-orang untuk jadi versi yang lebih baik gitu ya. Nah,
Dan itu menjadi sebuah story yang selalu diangkat gitu. Misalnya saya sebagai konsultan, ya saya mau klien-klien saya lebih baik. Jadi kalau misalnya sebuah project saya melihat kok impact atau value-nya nggak kelihatan nih, saya akan push gimana caranya supaya akan ada improvement di situ gitu. Jadi kita tidak hanya melihat uang gitu kan, tapi delivery output-nya clear gitu. Karena saya pengen klien saya bertumbuh jadi versi yang lebih baik gitu. Atau ketika saya menjadi psikolog gitu. Atau ketika saya menjadi seorang coach gitu. Atau ketika saya berdiri di sini. Atau ketika saya duduk di sini di depan teman-teman, saya menjadi seorang speaker. Saya pengen yang saya sampaikan itu juga relevan atau memang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi sempat nih ketika diajukan oleh Pak Ardian gitu kan, Mbak Flavia bisa nggak untuk ngisi personal branding di Career Center UGM gitu. Awalnya tuh kalau nggak salah di tanggal 13 ya. Harusnya mungkin di minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu. Tapi saya nggak mengiyakan, kenapa? Karena saya merasa waktunya mepet dan saya takutnya saya tuh nggak bisa memberikan yang terbaik gitu. Mungkin bisa-bisa aja minggu lalu saya share, tapi nanti share-nya ala kadarnya, materinya belum fix, belum finish dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke tadi ya soal personal branding. Jadi hal-hal tersebut yang kita pegang dan akhirnya kan nyampe juga ke audiens kita gitu. Audiens kita atau mungkin di posisi saya adalah klien saya juga tahu bahwa oh seorang Flavia itu pasti akan berusaha untuk mendeliver sesuatu yang ada value-nya gitu. Karena memang motivasi saya adalah membantu orang-orang untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Juga sebagai entrepreneur, saya mau tim saya jadi lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman sendiri seperti apa? Jadi ini bisa jadi PR teman-teman untuk menuliskan kira-kira apa sih yang teman-teman mau orang lain itu kenal, mungkin in one statement gitu. Yang mau orang lain kenal tentang diri teman-teman gitu. Atau mungkin saya sekarang sebagai seorang cancer survivor gitu. Jadi dari awal kalau misalnya teman-teman dari Instagram saya itu udah nge-share perjalanan saya ketika menghadapi kanker gitu kan. Tujuannya apa? Bukan pencitraan dan sebagainya, tapi saya pengen membantu atau membuka mata orang-orang tentang persepsi tentang penyakit ini gitu. Karena kan tidak semua orang melihat penyakit ini sebagai sesuatu yang netral gitu. Dan di situ juga saya senang bisa berkontribusi ke beberapa cancer survivor yang mungkin sangat-sangat down gitu menghadapinya gitu. Jadi kembali kemana? Kembali ke value kita. Tapi mungkin ujung-ujungnya akan personal branding gitu. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian, nah ini, oke. Jadi ini terkadang teman-teman kalau kita mau membangun personal branding, kadang kita juga mikir kelamaan gitu ya. Passion saya apa ya Mbak gitu, saya tuh nggak nemuin passion saya gitu. Jadi di sini dalam artian teman-teman nggak perlu takut untuk mencoba, jadi jangan terjebak dengan kata-kata passion, walaupun tadi ya di elemen Ikigai sebelumnya ada passion, tapi trial dan error aja dulu gitu, as long itu memberikan value dan teman-teman paham bahwa itu yang teman-teman kuasai. Jadi jangan terjebak ke passion. Saya belum nemuin passion saya Mbak, jadi saya nggak bisa mulai bangun personal branding saya, nggak akan ketemu gitu. Jadi kamu harus trial dan error. Kemudian yang kedua juga be hustle, coba, mumpung di sini teman-teman juga masih muda, waktunya masih banyak, jadi dicoba dan nanti teman-teman akan menemukan benang merahnya seperti apa gitu. Dan it's okay to take a break gitu, even a restart. Jadi misalnya dulu nggak work, saya pengen coba deh cara yang baru gitu. Karena dunia juga berubah gitu ya. Jadi jangan terpaku bahwa oh kalau saya bangun personal branding berarti saya harus lurus kayak gini terus, enggak gitu. Nanti pasti akan berdinamika gitu. Kemudian teman-teman juga bisa explore berbagai self discovery tools. Di sini banyak banget di internet gitu. Kira-kira kekuatan saya apa ya dan sebagainya. Tuh. Oke. Nah, dan kenapa saya bilang teman-teman jangan takut untuk memulai gitu. Jadi waktu saya pertama kali mencoba untuk mengenalkan filosofi Ikigai gitu ya teman-teman,
Dan waktu itu follower saya juga belum seperti sekarang gitu, masih di angka 2000-an, 3000-an di Instagram gitu, teman-teman. Saya mencoba bikin edukasi soal ikigai gitu ya. Saya sharing, kemudian ini manfaatnya apa dan sebagainya gitu. Kemudian saya diundang ke Metro TV. Jadi kalau teman-teman mungkin buka Metro TV di YouTube gitu ya soal Ikigai gitu, di situ saya ada share di acara 15 Minutes Metro TV gitu. Dan waktu itu masih pandemi ya, teman-teman, makanya maskeran gitu. Tapi maksud saya dalam artian di sini adalah kita nggak tahu teman-teman peluang tuh bisa datang dari mana aja gitu. Dan ini gara-gara hal ini juga brandingnya Ikigai Consulting jadi naik, kredibilitasnya jadi naik karena diliput media nasional gitu. Sampai ada beberapa teman saya yang bertanya, Sofia kamu bayar ya gitu untuk masuk Metro TV. Aduh sebenarnya nggak punya uang gitu untuk bayar media nasional sebesar itu gitu. Nah, dan kita nggak tahu, maksudnya saya juga nggak kenal orang dalam sama sekali. Jadi waktu itu tiba-tiba dihubungi Metro TV karena apa? Karena sering melihat apa yang saya share tadi terkait personal branding lagi. Sering melihat ya mungkin waktu itu yang nge-like juga nggak banyak. Kita bisa lihat itu video saya di tahun 2021 yang nge-view juga masih sedikit gitu. Tapi kita nggak tahu di luar itu orang mencari informasi seperti apa dan mungkin nanti akan bisa nge-grab ke kita. Oke, jadi di sini dalam artian kalau teman-teman punya segala sesuatu, it's okay untuk memperlihatkan, bukan show off gitu ya, bukan flexing, tapi dalam artian memperlihatkan kapabilitas atau intensi atau motivasi dari teman-teman sendiri. Itu. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kita berbicara yang pertama tentang storytelling ya. Storytelling yang juga jangan dilupakan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bisa kita eksplor dari diri kita. Mau skill, mau hobi, mau apapun gitu. Yang bisa jadi bahan untuk kita share gitu kan. Nah, dan yang terakhir adalah strateginya seperti apa. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi tersebut gitu untuk membangun personal branding kita. Nah, mau nggak mau bermain di sosial media ya teman-teman. Walaupun tadi saya bilang bahwa personal branding bukan hanya soal di sosial media, tapi ini dari data, hanya 4% recruiter yang tidak menggunakan sosial medianya di recruiting process gitu. Dan kebanyakan mostly mainnya di LinkedIn. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang belum ada yang punya LinkedIn, segera untuk bikin account LinkedIn, tulis achievement, edukasi, background, any kind of project that you have done gitu, tuliskan di situ dan nanti teman-teman akan ngerasain tuh perbedaannya ketika teman-teman menuliskan bermain di LinkedIn gitu, seberapa banyak orang yang akan melihat teman-teman gitu. Karena selain mungkin teman-teman yang sedang mencari kerja, kadang kan kita submit CV ya. Tapi dengan submit CV itu kan kalau misalnya di teori sales dan marketing gitu kan, submit CV itu kan seperti kita nyebarin brosur ya di mall-mall gitu kan, ini CV saya gitu. Tapi ketika kita bermain di sosial media, kita bikin orang yang datang ke kita. Bukan kita nyebarin brosur gitu, tapi kayak kita pasang iklan. Yang tertarik akan datang ke kita. Jadi prinsipnya seperti itu. Kenapa sosial media itu penting? Mbak, saya introvert gitu. Ya udah, kalau introvert ya dipilih aja mana yang mau di-share gitu. Bukan jadi alasan introvert terus nggak bangun personal branding gitu. Tinggal dipilih aja. Kalau kamu nggak prefer untuk share your personal life is okay. Nggak ada yang salah dengan nge-share professional life gitu. Dicoba dulu, karena kalau nggak dicoba nggak tahu. Oke, kemudian yang kedua adalah engage and contribute. Dalam artian apa? Dalam artian bukan hanya di sosial media aja gitu. Saya pernah nemuin salah satu, biasanya kan di Ikigai Consulting kami ada program magang. Ini dari pengalaman saya pernah nemuin salah satu mahasiswa gitu yang personal brandingnya itu bagus banget. Tapi saya bilang kayak tadi ya, di luarnya kayak kaleng Roma, terus di dalamnya ternyata rengginang gitu.
Jadi teman-teman tahu dia ikut program di Ikigai Consulting itu harusnya magangnya itu selama 4 bulan, ternyata selama 2 minggu, baru 2 minggu, terus dia keluar dan kemudian dia pasang dia tuliskan di LinkedIn pengalaman dia, gitu. 2 minggu dia keluar, dia tidak memberi kabar apapun, ghosting, gitu. Jadi ya secara sosial media bagus gitu, tapi saya juga akan note gitu ya bahwa anak ini ada problem. Maksudnya kenapa dia tidak menyelesaikan, even tidak memberikan informasi alasan kenapa dia mundur. Nah, ini masuk di engage dan contribute. Teman-teman perlu hati-hati karena dunia HR itu orangnya itu aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman salah-salah dalam engage, salah-salah dalam berkontribusi, impresi teman-teman tuh akan tidak baik gitu. Karena biasanya HR tuh kami punya komunitasnya gitu. Dan biasanya kami akan saling bertanya. Saya juga pernah punya salah satu anak magang yang performance-nya sangat-sangat tidak bagus, jadi kayak nggak niat gitu ya. Sering ghosting juga, tugas tidak dikerjakan. Kemudian dia melamar, tapi dia menuliskan itu di CV. Dia melamar di salah satu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut klien saya. Dan klien saya menelpon saya. Lah ini anaknya gimana? Ya sorry to say kalau saya memang punya impresi yang tidak baik gitu. Karena balik lagi, mungkin secara media baik. Tapi ketika kamu engage and contribute, kamu mengikuti sebuah internship atau organisasi, komite, volunteer, community dan sebagainya, tapi kamu tidak perform di situ, ya itu juga akan merusak personal branding kamu. Gitu. Jadi dalam artian apa? Oke, teman-teman bermain di sosial media, menceritakan story dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk diselaraskan juga dengan faktanya, gitu. Jadi jangan terlalu cantik sosial medianya, tapi faktanya tidak merepresentasikan skill kamu. Karena gimana pun orang kan akan melihat at the end adalah performance atau kinerja kita. Jadi personal branding adalah hal untuk membantu kita scale up gitu ya, membantu kita untuk improve dan meningkat. Jadi alat bantu gitu. Tapi ya balik lagi kembali ke performance kita, kinerja kita seperti apa. Oke? Oke. Nah, ini yang saya bilang juga bahwa ketika kita perform gitu ya, teman-teman, ketika kita ketika personal branding udah main dan kita perform, itu akan menimbulkan apa? Kredibilitas. Kita membangun kredibilitas gitu kan. Personal branding bukan soal pencitraan, tapi kita membangun trust. Kita membangun kredibilitas. Ini kelihatan nggak sih, kelihatan brandnya nggak ya? Jadi waktu saya memulai, selain sebagai psikolog, saya juga sebagai certified coach. Saya mengikuti sebuah komunitas gitu ya, kenalan sama teman-teman coach gitu. Terus saya coba untuk mengenalkan jasa coaching saya dan sebagainya. Saya mulai itu coaching orang per orang gitu. Tapi orang per orang itu memang kebetulan kerja di perusahaan kan berbagai perusahaannya. Dan ternyata satu itu suka gitu, kemudian manggil saya dan pada akhirnya saya berkesempatan di sini untuk jadi leadership coach buat salah satu unicornnya, Tokopedia. Saya sebut aja brandnya, Tokopedia gitu. Dan itu baru tahun pertama saya memulai karir saya sebagai coach gitu. Karena apa? Karena tadi engage and contribute. Jadi nggak hanya sekedar menampilkan di sosial media, tapi di kehidupan real juga aktif gitu. Oke, saya bisa memperkenalkan diri saya di komunitas mana ya? Saya bisa ikut apa ya? Atau siapa orang-orang yang bisa saya perlihatkan kemampuan saya. Dan ketika kita perform di situ, kredibilitas muncul dan akhirnya creates word of mouth effect. Ya kan, kalau teman-teman deh di sini belanja di kalau Cok mungkin sukanya di Tokopedia ya, kalau Cek biasa sukanya di Shopee. Biasa pertama yang kita lihat apa? Ada yang bisa jawab? Biasanya kalau misalnya beli barang apa yang pertama dilihat? Review, betul. Review ya. Nah itu juga kita tuh juga ada yang nge-review gitu. Jadi bukan cuma barang, kita tuh juga adalah produk gitu. Jadi ya memang investasi terbaik adalah menurut saya investasi ke diri sendiri gitu ya.
Jadi bagaimana kita bisa menciptakan review tentang diri kita, karena itu akan meng-create word of mouth effect. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah find your USP. Pada akhirnya teman-teman tuh unique selling point-nya apa sih gitu. Ujung-ujungnya ketika membangun personal branding, teman-teman itu pada akhirnya mau kemana gitu. Waktu saya sebagai employee gitu kan, saya berusaha untuk membangun personal branding-nya lebih di tempat kerja gitu. Zaman itu juga belum terlalu ada sosial media ya di tempat kerja, sampai akhirnya yang tadi ya saya bilang kredibilitas gitu kan, word of mouth itu akan berbicara juga gitu. Jadi mungkin ketika saya satu perusahaan ke perusahaan lain, saya juga nggak tahu, mungkin HR-nya juga berinteraksi gitu kan. Mereka juga berinteraksi, bertanya, oh Flavia itu dulu kinerjanya seperti apa ya, dan sebagainya. Nah, kemudian dulu saya bermain di LinkedIn gitu kan. Nah, kemudian sekarang bermain di Instagram, dan di Instagram juga saya lebih mengenalkan diri saya sebagai HR psychologist, consultant, leadership coach, trainer gitu. Kemudian sebagai founder Ikigai Consulting, dan juga sebagai breast cancer survivor gitu. Nah, jujur teman-teman di waktu-waktu ini ya banyak godaan ya, maksudnya banyak misalnya endorsement tuh yang mau masuk gitu kan. Wah tolong dong nge-review A, B dan C, tapi again gitu kan, saya tidak mau jadi influencer gitu. Eh, Tujuannya apa tadi, personal branding yang mau dibangun apa? Kalau saya tidak punya value tadi ya, mungkin saya ngambil tuh teman-teman endorsement itu ya lumayan gitu ya, nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi kembali lagi, itu bukan personal branding yang mau saya bangun. Saya ingin dikenal sebagai ya lebih ke HR psychologist dan consultant gitu ya. Lebih ke Ikigai Consulting-nya, dan mungkin my personal life adalah sebagai breast cancer survivor. Jadi as long itu berkaitan dengan cancer survivor gitu ya, perjalanan sebagai ini kanker, saya akan terima tawarannya. Tapi misalnya di luar ujuk-ujuk misalnya nge-review produk apa gitu jadi influencer, saya nggak mau. Karena tadi kita berpegangan terhadap personal branding seperti apa yang mau kita bangun kita. Oke, jadi kembali lagi teman-teman juga harus punya idealisme ya, atau value mau jadi seperti apa. Kalau misalnya dia mau jadi influencer is okay. Mungkin unique selling point-nya di sana. Gitu. Bukan berarti orang-orang yang review produk hal yang salah, enggak. Mungkin itu USP mereka. Tapi dalam artian kita sendiri juga mesti yakin nih kalau oh ini nih jalan yang mau saya tempuh gitu. Ini nih jalan yang mau saya ambil. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari saya juga ini hal yang menurut saya penting adalah giving more than receiving gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang personal branding lagi, berbicara tentang value yang kita berikan gitu ya teman-teman. Ini adalah sebuah filosofi Ikigai yang saya sangat suka, adalah jangan mikir kita tuh dapat apa, tapi ngasih aja dulu gitu. Giving more than receiving, because how much you can give, the universe will follow. Semesta market tuh akan ngikutin gitu. Jadi jangan terlalu berpikir, oh kalau saya nge-share, berarti saya bakal dapat apa ya. Mungkin awalnya nggak dapat apa-apa, dan kamu butuh extra effort gitu. Dulu misalnya, saya ambil contoh mungkin sedikit tentang perjalanan karir saya ya, bukan hanya sosial media bukan hanya branding di sosial media. Waktu saya kerja di Jakarta, saya sempat kerja di Jakarta, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya kan kosong tuh teman-teman. Nah, Sabtunya itu saya menerima jasa konseling gratis gitu ya. Saya tanyain ke teman-teman di kantor, siapa nih yang mau saya konselingin gitu. Kemudian setelah itu mulai ada 1-2 orang dari teman dekat dan sebagainya mau konselingin, saya nggak berbayar gitu ya. Setelah mereka merasakan konseling itu gitu, oke gitu. Kemudian mereka tadi ya word of mouth.
mereka cerita ke temannya. Akhirnya saya mulai dapat klien gitu ya. Jadi mungkin waktu itu Sabtu Minggu orang-orang nge-mall gitu ya. Saya konselingin orang waktu dulu gitu. Saya konselingin orang dan itu saya benar-benar nggak cari uang dari situ teman-teman. Saya nggak cari uang dari situ. Karena itu cuman ya saya sebagai psikolog saya pengen konseling tapi konselingnya konseling karir ya, bukan konseling klinis gitu ya. Konseling karir gitu. Sesudah itu tadi saya sempat mungkin kalau teman-teman dengar perjalanan hidup saya harus resign. Waktu itu belum ada remote working dan human resource-nya hanya di headquarters. Jadi saya pindah ke Semarang, sekarang saya base-nya di Semarang. Jadi dari Jakarta saya pindah ke Semarang, saya harus resign. Saya kehilangan penghasilan saya gitu. Saya harus bergantung dengan suami saya dan teman-teman tahu apa yang menyelamatkan saya? Konseling tadi, teman-teman. Saya masih bisa dapat penghasilan dari konseling tadi yang tidak diduga-duga gitu ya. Dari konseling tadi dan itu juga yang membuka jalan Ikigai Consulting itu ada karena kami bermula dari konsultasi karir sampai sekarang. Kami bermula dari konsultasi karir. Jadi waktu saya berada di life crisis ya, saya kehilangan penghasilan saya gitu kan. Teman-teman tahu sendiri kalau misalnya kerja di Jakarta secara jabatan udah oke, kan gajinya juga lumayan ya. Saya kehilangan itu gitu. Bahkan dulu penghasilan saya nggak sampai pas di Semarang itu tidak, hanya mungkin 20% gitu dari penghasilan saya di Jakarta gitu. Tapi ternyata itu yang membawa saya hingga di titik ini. Giving more than receiving. Karena kita nggak tahu teman-teman, ketika kita berkontribusi, teman-teman mungkin jadi ikut internship, volunteer dan sebagainya. Kadang nanti peluang itu datang gitu. Jadi personal branding bukan hanya soal di sosial media, tapi sebanyak apa teman-teman tuh menabur benih, gitu. Oke, nah kemudian kembali lagi terkait sosial media gitu ya teman-teman, dan mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin di sini ada yang udah pengalaman lebih pengalaman untuk content creation. Saya lihat mahasiswa sekarang pinter-pinter gitu ya. Saya punya salah satu mantan anak magang saya baru tahu baru-baru ini ternyata dia review ini traveling tempat-tempat kekinian gitu. Hebat banget gitu ya. Jadi mungkin soal content creation ini dari versi saya, tapi mungkin teman-teman di sini Gen Z lebih jago untuk buat konten gitu ya, lebih mahir. Nah, ini sedikit dari saya. Yang pertama adalah bagikan sesuatu yang bervalue. Jadi kita harus berpikir value apa nih yang mau kita sampaikan ke audiens kita. Gitu. Value-nya apa gitu. Jadi bukan hanya memamerkan atau hanya menginformasikan, bukan hanya something that nice to know, tapi something yang bisa give insight to others gitu. Kemudian yang kedua, walaupun kehidupan personal still give value. Kenapa? Kalau kita menceritakan kehidupan personal kita, tapi kita nggak menceritakan value gitu. Maksudnya apa? Pembelajaran apa yang mau kita sampaikan ke orang lain? Jadinya apa? Jadinya curhat ya. Jadinya curcol gitu kan. Kalau kita nggak give value gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah connect genuinely and respect gitu ya. Jadi di sosial media itu juga seperti kita di kehidupan nyata. Kita juga harus menjaga etika kita gitu. Mungkin nanti ada yang berkomentar dan sebagainya. Kita harus penting untuk tetap respect others dan connect genuinely gitu. Saya sama Pak Ardian juga belum pernah ketemu gitu dari sosial media gitu kan. Sampai saya bisa di sini gitu. Kemudian dan yang terakhir adalah menjaga kode etik. Nah, kalau ini saya lebih karena saya juga punya profesi as psychologist gitu ya. Jadi tetap menjaga kode etik itu penting gitu. Kadang tergiur banget tuh pengen nge-share testimoni klien-klien yang counseling gitu, bukan coaching ya. Beda yang counseling gitu. Tapi saya mengingat kode etiknya nggak boleh gitu ya. Walaupun mungkin itu bisa meningkatkan omset perusahaan saya gitu, tapi kita tetap menjaga kode etik. Kemudian, nah ini itu do-nya, kemudian don'ts-nya adalah no boundaries gitu. Jadi kita juga tetap harus set boundaries. Jadi hal-hal apa aja yang teman-teman tidak prefer untuk share gitu. Ada beberapa orang yang mungkin nggak mau share terkait kehidupan personalnya, anaknya dan sebagainya. Is okay. Kita juga harus punya boundaries. Kemudian kita juga nggak harus menjawab semuanya gitu ya. Kadang juga mungkin kalau di sosial media
Ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu menjawab semuanya. Dan juga jangan fokus pada followers, like, and comment gitu ya. Kadang kita fokus tuh kalau kita ngepost gitu mungkin kayak oh jumlah like-nya berapa ya, jumlah komennya berapa ya, jumlah followersnya gimana ya gitu. Tapi fokus ke value gitu. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal ketika saya diundang di Metro TV, saya juga followersnya belum banyak gitu, masih sedikit gitu. Tapi kan ternyata value yang kita berikan itu dibutuhkan oleh market kita. Oke, dan yang terakhir nih biasanya banyak yang belum memulai itu udah insecure gitu ya, takut pandangan orang lain, fear of people opinion. Nanti orang-orang ngomong apa ya gitu. Nanti orang-orang melihat saya seperti apa ya, malu ah. Dan pada akhirnya kita tidak pernah never start, even trying to start. Karena kita takut. Karena kita terkungkung di ketakutan itu, kita nggak berani mencoba, sementara yang lain mungkin udah mencoba dan maju gitu. Tapi kita terlalu takut dengan opini orang-orang, bahkan bukan orang-orang yang nggak kasih kita makan. Gitu. Teman-teman percaya, apakah klien saya adalah teman-teman dekat saya? Kan. Jadi teman-teman mesti bedakan ya. Saya kemarin juga ngobrol sama seorang teman, kadang belum tentu orang terdekat kita mungkin memahami kehidupan personal kita, tapi apakah yang paling mendukung kehidupan profesional kita belum tentu. Gitu. Jadi teman-teman mesti bedakan juga pertemanan dan kehidupan profesional gitu. Kadang hal tersebut yang membuat kita jadi takut gitu ya untuk memulai segala sesuatu. Dan akhirnya apa yang kita post itu ya hanya reputasi gitu. Dan mungkin kita akhirnya having two identities. Nggak menjadi diri kita sendiri. Tadi saya bilang di kaleng Oreo ya, bukan kaleng Roma. Kaleng Oreo isinya rengginang gitu kan. Karena kita terlalu takut untuk memulai. Padahal kita bisa menganalisa apakah yang kita share juga akan merugikan orang lain? Enggak kok. Paling dinyinyirin cie-cie sekarang udah share gitu kan. Cie-cie ikut ini, cie-cie gitu kan. Nah, tapi saya selalu bilang Mbak ke teman-teman yang pengen bangun untuk personal brandingnya adalah kita nggak tahu peluang itu kapan datang. Kemudian yang kedua, kadang orang yang komen kayak gitu tuh mereka juga tidak berkontribusi banyak tentang ke karir kita gitu. Dan sayang banget kita menghabiskan waktu untuk memikirkan impresi orang lain terhadap kita. Gitu. Jadi di sini untuk teman-teman yang insecure, it's okay nikmati insecure-nya, tapi juga bukan berarti tidak memulai gitu. Starting small. Salah satu filosofi Ikigai itu adalah starting small. Mulai hal kecil dulu gitu. Mungkin nggak harus teman-teman sekarang posting tiap hari, enggak. Starting small. Misalnya habis ini teman-teman nge-share, oh saya baru ikut webinar personal branding, terus ini yang saya dapatkan. Terus dijadiin highlight. Misalnya. Atau di LinkedIn, teman-teman tuliskan. Itu hal simple gitu. Untuk menunjukkan apa? Mungkin nanti para HR juga ngeliat, oh anak ini aktif ya. Sabtu-Sabtu, dia masih mau belajar loh. Bayangin kalau teman-teman nggak share. Karena analisanya HR tuh bisa kemana-mana. Oh, Sabtu-Sabtu dia masih mau belajar. Berarti kalau misalnya kerja, bisa jadi kalau misalnya Sabtu-Sabtu dia juga masih mau going extra mile nih orangnya. Berarti karakter anaknya ini memang pekerja keras misalnya. Banyak impresi positif yang bisa diberikan ketika kita berani untuk menunjukkan hal yang memang kita lakukan dan itu memang give value. Gitu. Oke, jadi ini PR gitu ya. Saya kalau nge-share sesuatu saya suka kasih PR gitu. Tapi nggak saya cek kok PR-nya buat teman-teman sendiri. Yang pertama adalah refleksikan value yang ingin kamu beri gitu. Kalau ngerjain PR-nya kamu improve, kalau kamu nggak ngerjain PR-nya ya udah berarti teman-teman ya udah gitu, nggak dilakuin gitu ya. Kemudian yang kedua, improve bio kamu, either di LinkedIn atau di Instagram. Improve bio kamu sesuai dengan value yang mau kamu berikan. Kemudian yang ketiga, update kehidupan profesional kamu, ngerjain project, ikut kelas, volunteer dan sebagainya. Dan terakhir, enjoy. Kayak kamu menikmati hidupmu di dunia nyata gitu, di dunia maya juga gitu, just enjoy gitu. Mungkin nanti ada hal-hal yang kurang smooth dan sebagainya, it's okay gitu kayak seperti di kehidupan nyata gitu kan, ada naik turunnya gitu kan, ngerjain skripsi dosennya
tiba-tiba susah dihubungi dan sebagainya gitu. Begitu juga di dunia maya. Jadi just enjoy gitu. Oke, nah sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan sedikit banyak berguna buat teman-teman, adik-adik di sini untuk memulai personal brandingnya, dapat karir yang bisa sesuai dengan keinginannya gitu, dan tentunya bisa jadi orang sukses semua. Oke, saya kembalikan ke Matt. Ya, terima kasih banyak Mbak Fla untuk penjelasannya ini sangat yang menarik banget ya. Saya baru tahu ternyata personal branding itu ada seninya. Bagaimana kita bisa membangun personal branding dari value, dari strength kita, through essence juga ya, Mbak. Dan untuk dapat diaplikasikan di kehidupan kita, entah itu short term maupun long termnya, karena ini berkaitan dengan karir kita ke depan. Bagus banget. Terima kasih Mbak Fla atas pemaparannya. Dan mungkin kita ini udah ada banyak pertanyaan Mbak Fla. Mungkin ada sekitar 10 kalau tidak salah ya. Kita ada 10 pertanyaan. Luar biasa teman-teman. Antusiasmenya terima kasih banyak. Ini coba nanti kita explore satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jika tidak, mungkin nanti minta izin ya teman-teman untuk kami jawab di luar dari acara. Mungkin nanti akan kami kirimkan jawabannya di grup WhatsApp gitu. Nah, buat eh, ini biar teman-teman nggak ngantuk ya. Mungkin kita main game dulu ya, game-game mana mini ya. Kita akan tanya jawab sebentar biar nanti kita bisa lebih fresh lagi sebelum kita tanya jawab gitu ya. Boleh bagi operator kita tampilkan gamenya. Ini apa nih? Oke, bisa next. Oke, kita akan bermain jokes receh bapak-bapak ya teman-teman ya. Nah ini Padahal kita di sini belum pokoknya bapak-bapak ya. wah, lagi latihan nih Mbak ya. Oke, tadi aku sih udah baca sekilas ya. Ini emang bapak-bapak banget sih jokesnya ya. Coba kita next. Nah, kira-kira teman-teman kera apa sih yang warnanya hijau, biru, dan ungu? Boleh deh tulis di chat box. Apa tuh kera apa yang warnanya biru, hijau, atau ungu? Kira-kira apa ya teman-teman? Ayo ada yang tahu kera apa? Keranjang pakaian. Wah, ada yang krayon. Wah, pinter banget nih. Krayon, keranjang. Wah, kayaknya udah ke-spill deh ini yang jawab krayon ya. Boleh dibuka, Kak, jawabannya? Wah, oke bener ya. Ini ada Kak Pesta, Kak Kak Prabu yang bener ya. Waduh, ini kayaknya udah tahu nih ya. Udah Oke, jago kayaknya. iya nih waduh. Nih, jika orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin jadi apa? Ayo, ayo kira-kira kalau orang kaya jadi miskin, orang miskinnya jadi apa? Tetap miskin, menjadi temannya, jadi habis. Orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi jadi banyak ya. Ini bapak-bapak banget sih ya, bapak-bapak RT ini mah. Oke, boleh di-spill jawabannya? Oh, jadi rame ya, jadi banyak, jadi rame ya, benar ya. Oke, bercanda. Oke, lanjut. Kalau merah jalan, kalau hijau malah berhenti. Apakah itu? Wah, yuk. Merah jalan nih teman-teman. Tapi kalau hijau malah berhenti. Apa tuh coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Merah jalan, kalau hijau berhenti. Banteng. Dari dia banteng. Ayo, ada yang tahu lagi? Ayo, ada yang tahu? Kayaknya ini apa dia? Ini ya. Buah. Ayo, buah apa tuh Carla? Buah apa Carla? Anti nyamuk. Anti nyamuk apa tuh anti nyamuk? Oke, semangkau. Iya. Oke, buah. Boleh kita cek jawabannya? Wah, makan buah semangka bener ya. Kalau merah mah lanjut gitu. Kalau hijau kita lanjut ya sakit ya. Oke, sip sip.
Good, lanjut yuk. Nah, cicak apa nih yang mematikan? Ayo, cicak apa yang mematikan? Ayo, apa cicak apa? Ayo, yang mematikan. Cicak apa? Cicak but nyawa. Oke, cicak bisa hidup tanpa. Kayak jadi ini ya lirik lagu ya. Cicak bisa hidup tanpamu. Oke, coba kita spill. Wah, benar ya. Ternyata cicak napas. Wah, cicak napas lihat senyummu. Wah, Carla ini emang dari tadi ini puitis banget ya. Oke, lanjut. Penyanyi apa sih yang susah nelen? Ayo, penyanyi yang susah nelen. Aku udah tahu sih. Aku tahu. Apa ya teman-teman? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Oke. Ed Sheeran. Masa sih Ed Sheeran? Oke, Ed Sheeran. Oh iya ya, coba kita buka, Kak. Oke, Ed Sheeran ya. Ed Sheeran minumnya es es serut. Wah, itu bapak-bapak lagi itu. Oke. Lanjut, kota yang banyak bapak-bapaknya. Ayo, apa kira-kira? Kota ini tadi waktu aku baca sih nggak kepikiran, tapi kok iya, ya iya sih. Kota yang banyak bapak-bapaknya. Purwodadi. Langsung ketebak ya, wah emang langsung top of mind Purwodadi. Iya, teman-teman. Oke, ada lagi, Kak? Oh ya betul. Nah, satu ya ini ya, alat apa sih yang bisa mempercepat move on dari mantan? Wow, langsung tahu. Stop kontak coba. Stop kontak. Apakah benar, Kak? Yes. Jadi ya, kalau yang namanya mantan ya udah lah ya, stop kontak lah ya gitu ya. Oke, apakah ada lagi, Kak? Udah habis ya. Oke, sip sip. Wah, oke. Semoga teman-teman jadi lebih seger. Oh, katanya pengalaman. Iya, iya, Kak. Iya, iya. Ya, semoga teman-teman bisa lebih seger ya. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Biar ini apa fokusnya kembali lagi kita bisa lebih apa namanya diskusi lebih cair lagi gitu ya. Nah ini Kak Fla izin saya bacakan ini ada banyak sekali. Mohon maaf teman-teman nanti jika ada yang belum sempat terjawab mungkin nanti kita akan jawab kirimkan jawabannya lewat WA grup ya. Nah ini untuk yang pertama saya izin membacakan Kak Fla. Yang pertama eh, mau bertanya Kak. Dalam membangun perusahaan atau biro sendiri, apa sih hal pertama yang secara bisnis harus dilakukan selain personal branding? Ini dari Kak Diatira. Oke. Ya Apa? Tira atau Riri ya di sini panggilannya. Oke, Yes. terima kasih pertanyaannya. Aduh, kalau misalnya ngejawab ini panjang banget ya sebenarnya. Tapi mungkin untuk membangun perusahaan atau biro sendiri, apa hal yang pertama yang secara bisnis harus dilakukan adalah eh, mungkin ini agak out of topic dari personal branding gitu ya. Tapi yang saya jawab adalah kita harus tahu hero produk kita gitu. Jadi kita itu kalau misalnya mau bangun bisnis, terkadang kan kita langsung mau ngasih banyak service gitu, atau produk kita yang mau kita jual banyak. Tapi misalnya teman-teman perhatiin bisnis-bisnis sekarang yang berkembang, biasa mereka itu punya yang namanya hero product. Jadi satu produk fokus satu produk tapi kuat banget gitu. Nah, dulu Ikigai kita mulai dari mana? Mulai dari ya itu ya konsultasi karir dan coaching waktu itu. Nah, itu yang sekarang sampai jadi hero produknya Ikigai gitu. Jadi itu yang benar-benar misalnya ada yang nanya nih, oke, service Ikigai kan sekarang banyak gitu. Baru aja kemarin ada klien yang nanya, tapi hero produk kalian apa sih? Maksudnya produk unggulan kalian tuh apa? Di coaching kami gitu. Kami punya ibaratnya punya flow sendiri, produk yang kita develop sendiri dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus punya hero produk, kemudian dari hero produk itu kita harus bootstrap. Bootstrap dalam artian apa? Kita harus memastikan seberapa market ini menerima produk kita, gitu. Jadi mesti pelan-pelan. Nanti kita evaluasi lagi karena ibaratnya product development maupun service development itu kan juga ada prosesnya ya.
juga ada flow-nya yang harus kita ikuti gitu. Mungkin kita bisa mengadakan market research dan sebagainya. Kalau dulu di awal-awal saya tuh beri konseling karir atau coaching gratis gitu ke orang-orang. Jadi kamu boleh free trial dulu gitu. Nah, terus nanti dari situ kita akan evaluasi dan sebagainya. Jadi yang terpenting yang harus dilakukan adalah harus punya produk dulu gitu. Harus punya produk, kita pastiin produk kita orang juga mau pakai, bukan karena disuruh, bukan karena gratis gitu ya. Eh, tapi benar-benar orang willing to pay di produk atau service kita. Nah, baru yang lain-lainnya ngikutin ya. Maksudnya ketika kita punya produk kan kita akan hitung tuh budgetingnya, HPP-nya berapa, kemudian kita mau ngambil margin berapa persen, kemudian SDM-nya siapa aja gitu. Jadi hal umum yang dilakukan. Nah, ini mungkin tools yang teman-teman bisa pakai, bisa googling banyak banget, namanya Business Model Canvas, BMC. Jadi personal branding canvas terinspirasi dari situ gitu ya. Business model canvas, nah itu menurut saya tools yang bagus untuk kita menganalisa tadi bisnis kita di awal mau seperti apa. Jadi frameworknya cukup lengkap sih. Ada variabel-variabelnya yang kita bisa isi gitu. Itu yang terpenting. Yang pertama produk, yang kedua menurut saya adalah persona. Jadi kita mau jual ke siapa? Itu juga penting. Misalnya tadi produk coaching apakah masuk untuk mahasiswa? Jelas enggak ya. Tapi coaching akan masuk untuk eksekutif, eksmut gitu. Ya, jadi target audiensnya ke sana dan kita harus mempelajari persona dari target market kita gitu. Orangnya behaviornya seperti apa sih gitu. Misalnya teman-teman jualan apa ya? Katakanlah jualan es krim gitu ya buat anak-anak gitu kan, kita harus tahu anak-anak tuh, coba aja teman-teman jual es krim warnanya putih semua gitu kan. Anak-anak nggak akan tertarik kan, makanya es krim tuh warna-warni karena anak-anak suka sesuatu yang warnanya ngejreng-ngejreng gitu, mereka akan tertarik apalagi ditambahin topping-topping warna-warni dan sebagainya gitu. Nah, itu contoh singkatnya. Jadi kita punya produk, kemudian target audiens kita siapa, kita pelajari. Itu semoga cukup menjawab. Kalau belum menjawab nanti bisa dituliskan lagi di kolom chat pertanyaannya. Oke, thank you Kak Fla, jawabannya. Semoga bisa diterima dengan baik untuk Kak Riri ya. Selanjutnya ada dari Kak Puspinasti, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu gimana pendapat Kak Fla tentang fenomena HRD mengecek media sosial calon karyawannya? Gimana sih tips bagi para calon karyawan agar lolos dari pengecekan di medsosnya? Dan apa mungkin ada pendapat dari Kak Fla tentang perusahaan yang melakukan pengecekan BI checking? Wah, ini baru dengar saya, Kak. Apa solusi sih bagi mereka yang sedang mengalami masalah dengan status BI checkingnya yang kurang baik, atau mereka sedang butuh pekerjaan untuk melunasi utang? Mungkin Kak Fla bisa Ya. menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, fenomena HR mengecek media sosial calon karyawannya. Ya, sekarang kalau teman-teman mungkin submit CV, mereka juga akan mintain, bahkan tanyain gitu, sosial media kita apa gitu. Bagaimana tips para calon karyawan lolos dari pengecekan di media sosialnya? Menurut saya kita mesti yang pertama itu biasanya perusahaan akan menghindari ya ini sedikit sensitif ya, mungkin kayak ada isu-isu terkait SARA dan sebagainya. Nah itu teman-teman harus hindari sih, harus berhati-hatilah bermain di situ karena biasa perusahaan tidak prefer untuk menerima orang-orang yang mungkin pernah punya isu gitu ya di area-area tersebut gitu ya terkait SARA gitu ya. Apalagi ini mau masuk dunia politik ya, mau masuk politik jadi berkomentar juga harus hati-hati gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dari sosial media teman-teman bisa ya tadi sih update kegiatan-kegiatan positif, terutama kegiatan-kegiatan profesional yang tadi ya seperti volunteer, teman-teman ikut organisasi apa, mungkin teman-teman ngepost lah walaupun ini sosial media saya kan untuk kehidupan pribadi, ya nggak apa-apa kita bisa punya idealisme kayak gitu, tapi kita juga nggak bisa mengatur market yang udah mulai ngeliatin sosial media kita gitu, itu faktanya gitu. Kita boleh idealis gitu ya, oh sosial media saya hanya untuk ini pribadi saya, kalau enggak teman-teman bikin 2 account lah gitu ya.
Satu yang memang buat profesional, satu yang buat personal gitu ya, second account gitu. Jadi menurut saya tips yang biasa lolos itu yang sosial medianya kelihatan dari segi dia ngapain, kontribusinya, kemudian aktivitasnya dan sebagainya. Itu biasa lebih dapat nilai plus, tidak semata-mata jadi apa ya, jadi kriteria, kecuali mungkin posisi-posisi tertentu ya, misalnya teman-teman harus jadi marketing, atau harus jadi brand, atau harus jadi PR. Nah, mereka kan akan melihat sosial medianya juga harus representatif. Tapi mungkin teman-teman yang kerjanya di back office nggak seberapa gitu ya, nggak terlalu terlihat. Tapi itu akan jadi nilai plus. Gitu. Karena orang akan tertarik kan tadi ya, ingat tujuan kita membagikan personal branding kita di sosial media, kita tuh kayak iklan gitu supaya kita di-pick sama HR. Tapi kalau kita tidak memilih untuk ngiklan ya udah nggak apa-apa, berarti teman-teman benar-benar mengandalkan CV-nya teman-teman gitu. It's okay gitu, pilihan. Karena personal branding di sosial media itu akan meningkatkan kemungkinan persentase gitu. Kalau secara statistik gitu. Tapi apakah 100%? Ya belum tentu, kan kembali lagi ke perusahaannya. Gitu. Kemudian yang kedua, melakukan BI checking. Nah, ini menarik sih, teman-teman. Saya juga punya beberapa klien yang mereka mulai melek terhadap BI checking. Jadi makanya ini teman-teman, terutama mahasiswa, kalau misalnya mau pakai pay letter tuh mesti hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena klien-klien saya tuh udah 3 klien yang mereka dikejar. Jadi pinjolnya itu mohon maaf sampai telepon ke kantornya. Jadi malah kantornya yang dikejar-kejar dan itu sangat mengganggu. Jadi concern kenapa melakukan BI checking adalah dari perspektif yang melakukan BI checking, mereka bukan tidak mau menerima karyawan yang terlilit hutang, tapi mereka tidak mau perusahaan tuh dikejar-kejar karena teleponnya kemana-mana gitu, bisa sampai ke karyawan lainnya. Jadi rekan-rekan kerjanya juga kena dan itu kan mengganggu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya lebih ke situ. Kemudian kalau dulu itu kan pinjol kan juga baru-baru ini ya. Kalau dulu kita mau nge-apply kartu kredit aja kan prosesnya panjang banget, harus cek penghasilan dan sebagainya. Tapi sekarang pay letter kan gampang banget. Nah, ini juga yang kenapa jadi ada fenomena perusahaan mulai melakukan BI checking. Tapi teman-teman, melakukan BI checking itu tuh tidak mudah, ada prosedurnya juga. Jadi harus upload KK dan sebagainya. Jadi kalau perusahaan mau melakukan BI checking, pasti teman-teman juga tahu. Misalnya nih perusahaan mau melakukan BI checking ke Flavia. Flavia itu harus submit data-data personal juga seperti KK dan sebagainya. Jadi perusahaan tuh nggak bisa melakukan BI checking tanpa sepengetahuan saya. Gitu. Setahu saya ya, untuk melakukan BI checking tidak segampang itu, kecuali teman-teman apply-nya di industri bank. Nah, mungkin mereka punya channelnya ya di belakang gitu untuk diam-diam BI checking. Tapi kalau misalnya enggak, setahu saya enggak boleh karena itu kan akses keuangannya seseorang ya. Jadi tetap harus seizin dari yang bersangkutan gitu. Sepengetahuan yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian solusi gimana orang yang mengalami status BI checking-nya kurang baik? Menurut saya kita open sih di awal yang bisa kita lakukan ketika interview. Yang aku aja gitu, daripada habis BI checking ketahuan gitu terus nggak diterima. Yang aku aja kalau misalnya saya sekarang sedang terlilit hutang, terus saya dengan kerja ini saya harapannya bisa membayar. Menurut saya dengan keterbukaan akan lebih enak sih. Gitu. Dan kita juga janji bahwa ini ya tidak akan kemana-mana gitu ya. Maksudnya kita memastikan perusahaan akan aman, rekan-rekan kerja juga akan aman, nggak dikejar-kejar lah gitu. Karena kan sebenarnya yang ditakuti perusahaan adalah lebih ke poin tersebut gitu, bukan tidak mau menerima karyawan yang terlilit hutang. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Fla. Ternyata ini juga ya, jadi kita harus hati-hati dalam membuat apa. Even berkomentar ke akun lain gitu juga harus hati-hati juga ya Mbak ya. Hati-hati, kadang ada yang ngecek Hmm. berkomentar, head speech gitu-gitu ya. Yes. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya, apalagi ini kita udah masuk ke tahun politik. Mungkin kita gemes-gemes gitu ya, tapi ya tolong direm-rem dulu lah ya gitu ya. Ya, betul. Oke, Kalau kita enggak, kalau lanjut. hashtag akun aja. Oh iya, iya, iya betul. Tapi jangan-jangan, itu tidak baik.
Ya, ya. Oh iya Mbak, ini ada pertanyaan lanjutan dari mungkin Pak Wasis ya, Pak Wasis Priyo. Izin saya bacakan, apakah personal branding ini berkaitan dengan self concept, misalkan berkaitan dengan ideal self atau public self? Jika hal itu berkaitan, gimana sih caranya kita untuk menjaga konsistensi personal branding ini, mengingat ada faktor yang membuat seseorang ingin merubah brandingnya karena ada tuntutan dari tempat kerja baru atau tujuan baru nih Mbak yang pengen dicapai. Nah, ini pertanyaan menarik sih. Makanya kenapa judulnya adalah Authentic Personal Branding gitu ya. Eh, karena kalau kita menjalankan personal branding yang terlalu dibuat-buat, nggak sesuai dengan diri kita, kita tuh akan capek sendiri sih teman-teman. Kecuali misalnya ada kebutuhan tertentu ya, katakanlah eh, lagi-lagi gitu ya, figur politik gitu atau artis gitu ya, yang mereka memang ada manajemennya yang ngaturin, oh kamu harus tampil seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu mungkin another story ya, karena mungkin mereka memang iya pekerjaannya di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk keperluan profesional sehari-hari, kalau dari saya usahakan sebisa mungkin itu align sama our ideal self gitu. Karena kalau misalnya otentik tuh kita akan lebih mudah, energinya tuh akan lebih sampai ke audiens kita. Saya percaya energi itu juga menular gitu ya. Jadi kalau vibes kita tuh juga nggak dapet gitu ya, itu ke audiens tuh juga nggak akan dapet kalau terlalu dibuat-buat gitu. Dan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, kita susah loh menutup-nutupinya. Menurut saya pribadi, tapi ini kembali lagi ke preferensi. Jadi kalau memang ada hal yang mau dibentuk pun nggak apa-apa, tapi ya ada hal yang memang otentik juga lah, paling nggak 100% our ideal self gitu. Makanya tadi saya berbicara tentang vulnerability itu penting gitu ya. Jadi kita juga tampilkan sisi manusianya kita lah gitu ya. Nggak hanya hal yang baik-baik aja gitu. Nah, dan memang tadi dengan ideal self kita, maksudnya diri kita sendiri itu ya tadi ya kita palingan di boundariesnya aja kan. Kita set hal-hal yang nggak kita prefer untuk share gitu. Kalau misalnya saya ngambil personal branding project yang tadi dengan tim Pinterest itu ada beberapa klien yang misalnya dia nggak mau share pasangannya atau anaknya, ya udah is okay gitu. Tapi sebisa mungkin ya align, jadi ketika kita konsisten tuh juga lebih gampang. Kalau terlalu dibuat-buat justru lebih susah loh konsisten gitu menurut saya. Dan kalau secara teknis ini juga dilakukan tapi saya enggak, tapi ada beberapa yang melakukan, mereka punya konten pilar namanya. Mungkin nanti teman-teman bisa searching di Google, ada yang namanya konten pilar gitu. Konten pilar itu membantu kita untuk ya itu ya bisa konsisten. Jadi yang akan kita share ya tergantung konten pilar itu. Kalau saya konten pilarnya di kepala aja gitu. Yang saya mau share hal-hal terkait apa gitu. Oke, menarik banget tuh. Terima kasih Mbak Pla untuk pencerahannya. Ini ada lanjutan dari Kak Anindya. Kak Fla, saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya kita mempresentasikan kelebihan diri kita saat kita sebenarnya sedikit kurang yakin dengan kelebihan kita tersebut. Dengan kata lain, mungkin kemampuan yang kita miliki belum terlalu mapan dan belum terasa dengan baik. Oke. Oke, ini menarik karena kalau kita, menurut saya ya, misalnya sekarang saya sebagai konsultan HR gitu ya, apakah ada konsultan HR yang jauh lebih jago? Ada. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita berbicara tentang kelebihan, di atas langit tuh ada langit gitu. Jadi kalau kita mau, saya baru akan share ketika saya berada di puncak. Wah itu kita nggak akan share tuh, nggak akan ada habisnya. Justru ketika kita mempresentasikan kelebihan kita dengan begitu, kalau saya pribadi, saya jadi lebih banyak belajar. Karena kita pengen bertanggung jawab dengan apa yang kita share, mau nggak mau kita akan lebih mau belajar gitu. Karena kita nggak mau nge-share sesuatu yang salah gitu ya. Jadi kita akan memperdalam itu. Nah, kemudian percayalah balik lagi ke target audience. Kalau di atas langit masih ada langit, di bawah langit tuh juga ada. Juga ada. Jadi pasti ada orang-orang yang ibaratnya makan sharing kita gitu atau personal branding kita. Mungkin orang-orang yang belum paham atau yang baru bergelut di bidang itu. Jadi yang namanya target market tuh pasti ada gitu. Misalnya nih teman-teman yang kuliah gitu kan, kalau diajarin dosen yang nggak ngomongin dosen sih, tapi kalau diajarin dosen yang profesor gitu ya, karena kan pinter banget ya. Kita yang masih mahasiswa juga
tidak bermaksud nyinyirin profesor ya teman-teman, ini cuma metafora gitu ya. Tapi kan kadang kalau yang ngajarin profesor, aduh ini maksudnya apa ya gitu kan, terlalu pinter gitu kan, ketinggian gitu ya. Begitu juga dengan target market teman-teman. Jadi kayak ada segmen-segmennya lah gitu ya. Jadi itu kemudian yang kedua adalah yang bisa kita lakukan adalah asking feedback. Kita nanya ke orang lain gitu. Saya juga sering kalau misalnya ada sesuatu, saya tanya dulu ke beberapa orang terdekat saya, kira-kira konten yang saya bagiin itu worth gak sih menurut kamu gitu. Jadi kita banyak nanya ke orang-orang sekitar kita gitu. Biasanya nanti orang sekitar kita akan ngasih masukan, dari situ kita akan improve. Nah, dengan demikian kita akan lebih yakin lah setidaknya. Tapi jangan ngejar 100% teman-teman. Nggak akan ada 100% yang susah kalau kita nunggu sampai 100% gitu. Jadi ya 60-70% is okay, sisanya improvement. Toh yang kita share juga nggak merugikan orang lain kan, gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Fla. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Kak Elisandra. Mhm. Beliau bertanya, kalau dari yang dipaparkan hal yang penting itu salah satunya mengerti atau paham sama potensi yang dimiliki diri sendiri. Gimana kalau kita ada nih minat atau sukanya di bidang ini, tapi itu nggak mayoritasnya biasa aja skillnya. Nggak yang sampai, oh aku ahli di bidang ini nih, daripada bidang lainnya. Akhirnya kita blunder, merasa bidang-bidang yang diminati hanya sekedar minat aja, bukan jadi skill. Itu gimana ya Kak? Mengatasi hal seperti itu. Sama izin bertanya, saya sendiri cenderung orang yang introvert dan kalau mau branding itu mikirnya bisa 1001 malam ya. Jadi akhirnya malah nggak jadi post gitu. Gimana sih Kak caranya biar kita bisa mulai yakin personal branding dan menyingkirkan overthinking? Oke, oke. Ini menarik. Yang pertama adalah tadi ya, berarti minatnya ada, skillnya enggak gitu ya. Kembali lagi sih teman-teman, ini juga yang selalu saya share juga, yang mau nggak mau kita mengasah, mau nggak mau kita harus mengasah skill kita di minat tersebut gitu. Maksudnya again, mau nggak mau kita belajar. Kalau kita nggak belajar dan kita tidak tahu apa-apa, kita cuman share dari area minat kita, pengalaman dan pengetahuan kita terlalu dangkal di situ, dan itu juga suatu hal yang sering saya perhatikan gitu ya. Orang-orang saat ini masih eh jadi kayak belum terlalu paham tapi udah nge-share dan sebagainya gitu. Itu kembali lagi ke value diri gitu ya. Sehingga hal tersebut akhirnya membuat kita juga ketika bertemu dengan dunia nyata, itu jadi value-nya nggak dapat. Sebagai contoh deh, sebagai contoh. Saya itu punya rekan asosiat, coach, psikolog dan konsultan itu totalnya ada 40-an orang. 40-an orang. Dulu saya melakukan rekrutmen gitu ya ke asosiat ini, dan salah satunya kami lewat sosial media gitu teman-teman. Nah, di sosial media itu kan yang tadi ya, yang brandingnya terlalu bagus gitu ya. Ternyata pas di interview skillnya tuh nggak ada teman-teman, pengalamannya nggak ada. Akhirnya kami nggak bisa menerima mereka sebagai asosiat di tempat kami. Kan kita ujung-ujungnya personal branding tuh apa sih? Bukan masalah popularitas, tapi kan ujung-ujungnya ke karir kita juga kan. Maksudnya gimana ibaratnya masa depan kita gitu, bagaimana karir path kita. Nah, hal tersebut yang sangat-sangat disayangkan menurut saya. Jadi kalau kita mau berkutat di situ ya jangan setengah-setengah gitu sih. Menurut saya, ya dipelajari dan memang harus effort gitu. Harus mungkin beli buku, mungkin harus ikut course dan sebagainya. Tapi tetap kita ukur juga ya kapabilitas kita, kapasitas dari segi waktu dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi PR-nya gimana mengatasi? Ya belajar gitu. Belajar asas skill, trial dan error. Itu kemudian yang kedua cenderung introvert. Ya ini kembali lagi ke seberapa kamu melihat benefit dari personal branding yang mau kamu tuju gitu. Karena saya yakin kalau kita udah punya motivasinya gitu, kita akan lebih mau mencoba walaupun penuh kegalauan. Nah,
teman-teman motivasinya apa dulu nih untuk personal branding ini? Apakah memang mau punya karir yang lebih baik? Kalau iya, then go for it. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman punya jalan lain, karena jalan menuju Roma itu banyak gitu ya. Banyak jalan menuju Roma, bukan lewat personal branding, Mbak. Saya mungkin lebih suka pakai cara tradisional, nggak mau lewat sosial media, ya udah nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, personal branding akan meningkatkan chances ya, akan membantu kita untuk scale up gitu. Nah, dan akhirnya nggak jadi post, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya kalau teman-teman, saya awal-awal juga gitu tuh teman-teman, nggak pede bikin reels video sendiri itu, baru bikin video lihat mukanya udah saya hapusin, ini kok kayak nggak bener ya, atau kok muka saya aneh banget, padahal kalau orang lain lihat biasa aja gitu. Akhirnya saya mulai dengan tulisan gitu, itu membantu untuk, saya juga introvert ya gitu, saya juga cenderung introvert orangnya. Itu membantu untuk ya itu ya, menyingkirkan rasa malu dan overthinking gitu. Jadi awal-awal konten saya tuh kebanyakan tulisan, nggak ada saya di depan video gitu. Tapi makin ke sini makin mencoba dan sebagainya, akhirnya beradaptasi gitu. Oke lah, mulai satu video, oh ternyata oke, dan lanjut gitu. Jadi starting small. Teman-teman mau mulai di mana, mungkin nggak mesti di eh, Instagram atau LinkedIn doang, ada di Twitter ya. Di Twitter kan bisa nulis tuh. Nah, banyak rekruter sekarang yang pakai Twitter juga, setahu saya. Cuman memang saya nggak pakai di Twitter gitu. Twitter kan juga nulis. Jadi coba teman-teman pilih cara yang paling nyaman gitu. Kalau nggak bisa lewat foto dan sebagainya, mungkin bisa lewat tulisan. Jadi coba dieksplor deh gitu. Baik, terima kasih Mbak Fla atas penjelasannya. Sekali lagi, mohon maaf teman-teman jika ada yang belum bisa terjawab, tapi nanti coba kita jawab di luar dari kegiatan ini ya. Jadi nanti kami mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan sisa kepada Mbak Fla untuk nanti jawabannya akan kami kirimkan lewat WA group gitu ya teman-teman ya. Nah, ini Mau tak DM terasa juga ini emang. bisa. Kalau ada yang mau Ya, DM saya juga feel free, nanti saya jawab gitu. wah, itu luar biasa. Terima kasih, Mbak Fula. Jadi, nanti teman-teman silakan habis ini langsung bisa ini ya, follow IG-nya Mbak Fula. Mungkin ada di mana, Mbak, IG-nya? Boleh saya tulis di komen Oh, aja. Flavia Sungkit. Oh, Raffi Sungkit ya. Jadi, Flavia Sungkit. Oke, teman-teman nanti bisa silahkan follow IG-nya. Dan kalau mau konsultasi, DM boleh untuk tanya ya. Baik, teman-teman sekalian, ini tak terasa banget ya teman-teman, ini udah hampir jam 12. Tak terasa banget udah di ujung acara dari kelas pengembangan diri Personal Branding 101. Dan saya ingin memberikan beberapa poin dari pertemuan kita hari ini. Pertama, yaitu terkait dengan personal branding. Itu adalah sebuah seni membangun value, strength, our true essence untuk dapat kita aplikasikan. Personal branding hanyalah atau bisa kita ambil itu merupakan sebuah alat teman-teman. Alat untuk apa? Alat untuk meningkatkan awareness orang lain terhadap kita. Nah, sehingga kita bisa maksimalkan tuh gitu ya. Dan mulailah dulu ya kata Mbak Fla tadi, mulai aja gitu ya. Mulai untuk membranding diri kalian. Karena di atas langit masih ada langit dan semuanya itu ada segmentasinya. Jadi teman-teman nggak usah apa ya, nggak usah cemas atau khawatir gitu ya untuk memulai karena semuanya pasti ada tempatnya gitu ya. Kemudian kita juga perlu engage dan contribute. Ya, nggak cuma personal brandingnya aja yang bagus, tapi kita juga perlu engage dan contribute supaya ya kita ada kredibilitasnya ya teman-teman ya, bahwa apa yang kita brandingkan ya itu sesuai gitu dengan realitas yang ada. Baik, nampaknya kita akan beralih ke sesi berikutnya yaitu penyerahan sertifikat sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Mbak Fla. Terima kasih banyak. Dan mungkin penyerahan sertifikat ini akan diwakilkan oleh Bapak Ardian Rahman Afandi selaku Kepala Care Center Psikologi UGM. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Matias. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Flavia Sungkit. Mbak Flavia, terima kasih telah berkenan mengisi pada siang hari ini. Materinya daging semua kalau kata peserta pada siang hari ini ya, karena memang sangat applicable untuk kita semua saat ini dan tadi saya juga mencatat terkait dengan bagaimana penggunaan sosial media yang baik ya secara profesional seperti ini. Sedikit rasa terima kasih kami berupa pemberian sertifikat yang kami berikan kepada Bu Flavia. Terima kasih banyak sebagai pembicara dalam webinar Develop Yourself Personal Branding 101 yang diselenggarakan oleh Career Center Fakultas Psikologi UGM pada 23 September 2023. Terima kasih banyak Bu, Terima Kak kasih Flavia atas semuanya, Mas kesempatannya bisa Ardian. berbagi bersama dengan rekan-rekan Career Center semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Mas Ardian. Mohon maaf juga kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih banyak Mbak Flavia. Saya kembalikan ke Mas Matias. Baik, terima kasih Pak Adi sudah mewakili Career Center untuk memberikan sertifikat kepada Mbak Fla. Terima kasih banyak dan teman-teman sekalian, harapannya acara ini bisa memberikan pemahaman bagi kita untuk mempersiapkan diri, terutama dalam dunia profesional. Tadi kita sudah mencatat beberapa poin pentingnya personal branding. Semoga ini bisa menjadi oleh-oleh ya teman-teman ya. Jadi bisa dibawa pulang, oleh-olehnya bisa diramu lagi. Kalau ibarat di dapur tuh ini ingredients-nya di dapur, kemudian teman-teman nanti bisa ngolah mau jadi apa, rendang atau mau jadi nasi goreng dan lain sebagainya, teman-teman bisa sajikan itu dalam bentuk personal brandingnya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kita untuk menutup acara pada siang hari ini, boleh dong kita foto lagi ya untuk menutup acara hari ini. Oke, silahkan teman-teman bisa open cam sejenak. Yes, oke, terima kasih. Ada Mas Denny, Mas Dava, Matur Nuwun, ada Mbak Anindya. Silahkan yang lainnya menyusul. Kita foto bareng. Oke. Wah, ini sudah mulai muncul-muncul. Oke, Mbak Eka, Mas Michael, terima kasih. Mbak Bu Dewi, waduh lagi di jalan ya Bu. Terima kasih sudah mengikuti. Wah, ini semangat banget. Ini tanda orang semangat. Di jalan pun Sama, juga ikut ya. terima kasih. Cih, Bu. Oke, baik. Em, Mungkin kita bisa mulai teman-teman untuk ambil fotonya. Nah, foto pertama ini kita gaya KTP. Tadi kayaknya bebas mulu sih. Kita sekarang gaya KTP dulu ya teman-teman ya. Oke, kita bisa gaya KTP dulu. Bisa kita ambil. 3, 2, 1. Oke, kayaknya udah ya. Oke, yang kedua gayanya gaya CC. Nah, ini gaya khas dari Career Center. Teman-teman kita bisa bentuk huruf C. Nah, oke ya. Ini C ku gimana nih? Oke ya. 3, 2, 1. Oke. Nice, teman-teman sekalian. Terima kasih. Apresiasi setinggi mungkin untuk Mbak Fla dan juga teman-teman sekalian yang berkenan hadir di sini. Untuk menutup ini saya ada pantun. Ya, ada pantun biar teman-teman ingat juga ya. Nah, ini pantunnya ya. Ikan hiu makan sapu. Wah, sampai jumpa lain waktu, teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Terima Thank you. kasih banyak Mbak Terima Flavia. kasih, Mbak Terima kasih Flan. banyak semuanya. Terima kasih banyak, Mbak Flavia.